Assalamualaikum, para jenius, dimanapun kamu berada. Semoga sehat selalu ya. Kita di bab 141-150. Selamat bersantai. Bab 141. Bab 141 Vena Energi Bawah Tanah. Api di dalam kota Red Sun akhirnya padam keesokan paginya. Hampir setengah dari rumah dan bangunan telah terbakar, dan mayat mumi terlihat di mana-mana. Penduduk kota mulai membersihkan tempat itu. Beberapa dari mereka yang telah kehilangan keluarga dan teman-teman mereka menangis terseduh-seduh, dan beberapa dari mereka tidak mengutuk tubuh iblis darah dan menyiksa tubuh mereka yang sudah mati, menusuk mereka dengan pedang untuk melepaskan kebencian mereka. Meski begitu, mereka tetap diliputi kesengsaraan. Ini adalah kebencian yang muncul setelah melihat keluarga mereka dibantai dan rumah mereka dihancurkan. Tidak ada yang bisa membantu menyelesaikan ini. Meski sedih dan marah atas apa yang menimpa mereka, sebagian besar dari mereka merasa bersyukur karena sebagian besar telah diselamatkan. Seorang pejuang hebat telah tiba tepat sebelum bencana menjadi lebih buruk, dan dia membunuh semua iblis darah dan menyelamatkan mereka dari pembantaian. Saat fajar, puluhan mayat mumi ditempatkan di tengah alun-alun. Mereka semua memiliki dua lubang di leher mereka, dan tidak satupun dari mereka memiliki setetes darah yang tersisa di tubuh mereka. Di bawah mayat-mayat ini ada tumpukan besar kayu bakar. Taun Marsal dan penduduk kota yang tersisa berkumpul di sekitarnya, wajah mereka dipenuhi dengan kesedihan dan kebencian. Zhang Wei memegang obor api dengan tangan gemetar. Marsekal kota. Zhang Wei memandang kepala kota dan meminta izin dengan suara gemetar. Red Sun Town adalah kota kecil yang damai, dan tidak pernah dalam sejarah hal mengerikan seperti ini terjadi sebelumnya. Nyalakan api. Taun Marsal menutup matanya kesakitan. Zhang Wei mendapat izin, lalu dia segera melemparkan obor api ke kayu bakar, menyalakan tumpukan kayu. Dalam sekejap, semua mayat diselimuti api. Suara letupan datang dari api, dan api yang terang menyinari wajah warga kota yang penuh kebencian dan berduka. Beberapa dari mereka menangis dan menjerit. Ini adalah momen yang menyedihkan. Jiang Chen yang berdiri di samping juga memiliki beberapa emosi yang campur aduk mengenai adegan ini. Di dunia kultivasi, yang lemah menjadi mangsa yang kuat, anjing memakan anjing dan iblis mengambil yang paling belakang. Jarang baginya untuk menyaksikan pemandangan yang begitu penuh dengan kemanusiaan. Marsekal kota, ini adalah Tuan Muda Jiang Chen dari Sekte Hitam, dialah yang menyelamatkan kita dengan membunuh iblis darah itu. Dia telah berjanji untuk datang ke kota kami dan membantu kami, itu semua karena dia bawa kota kami diselamatkan. Zhang Wei memandang Jiang Chen dan berkata, semua orang telah pulih dari saat berduka. Mereka semua menatap Jiang Chen dan Big Yellow, ekspresi mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan rasa terima kasih. Mereka telah melihat betapa kuatnya pria dan anjing ini, dan mereka benar-benar terkejut dengan kekuatan mereka. Selain itu, apa yang dikatakan Zhang Wei benar. Jika bukan karena Jiang Chen, tidak akan hanya ada selusin mayat mumi sekarang, seluruh kota mungkin telah dilalap api neraka, dan menjadi kota hantu sekarang. Jiang Chen lah yang telah menyelamatkan hidup mereka. Tanpa Jiang Chen, tidak akan ada hari esok bagi mereka, dan ini adalah bantuan yang tak terbalas untuk mereka semua. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Tuan Muda Jiang. Kota Marsekal membungkuk dalam-dalam ke arah Jiang Chen, dan begitu pula beberapa ribu warga kota yang tersisa. Jiang Chen telah melakukan perbuatan besar untuk mereka, dan tidak ada cara untuk membalasnya. Mereka hanya bisa mengaguminya seperti penyelamat. Tidak perlu berterima kasih padaku untuk ini, alasan aku datang ke sini adalah untuk membunuh iblis darah ini. Jiang Chen melambaikan tangannya dan berkata, tidak, Tuan Muda Jiang benar-benar telah melakukan perbuatan baik untuk kita semua. Tidak mungkin kita bisa membalas bantuan yang begitu besar. Nama saya Zhang Zhen, dan saya akan melakukan apapun yang diminta Tuan Muda dari sekarang. Kata Marsekal kota Zhang Zhen dengan ekspresi serius. Orang tua, mengapa kamu hanya berterima kasih padanya? Tidak bisakah kamu menunjukkan rasa terima kasih kepada Tuan anjingmu? Big Yellow tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda sedikit. Anjing Tuan, Zhang Zhen dikejutkan oleh kata-kata Big Yellow. Meskipun dia berterima kasih kepada Big Yellow, memintanya untuk memanggil seekor anjing sebagai tuan, itu sangat sulit baginya. Cukup, yang lebih penting sekarang adalah membiarkan semua warga kota tenang. Sekarang setan darah ini telah terbunuh, akan ada lebih banyak lagi yang datang, ancamannya masih besar. Jiang Chen berkata, mendengar ini, penduduk kota menjadi gugup sekali lagi. Apa yang dikatakan Jiang Chen benar, iblis darah ini kejam dan brutal, dan sekarang setelah mereka menderita kerugian besar di kota Red Sun, mereka pasti akan kembali untuk membalas dendam, dan mereka pasti akan membawa lebih banyak kekuatan untuk kunjungan berikutnya. Rumah-rumah yang tersisa di kota Red Sun lebih dari cukup untuk membiarkan orang-orang kita beristirahat, tetapi, bagaimana kita bisa membela diri ketika iblis darah itu menyerang lagi? Zhang Zhen mengerutkan alisnya dan bertanya, jangan khawatir, aku akan tinggal di sini untuk saat ini. Awalnya, Jiang Chen telah merencanakan untuk langsung pergi ke kota Yellowstone, tetapi menilai dari apa yang telah terjadi, itu tidak perlu lagi. Sejak iblis darah ini muncul di sekitar area Redstone, kota Red Sun telah menjadi target pertama mereka. Juga, itu telah menjadi kekalahan besar pertama mereka, oleh karena itu, kota itu telah menjadi target utama bagi para pemimpin iblis darah. Hal ini membuat Red Sun Town berpotensi menjadi medan pertempuran utama dalam perang melawan Blood Devils. Inilah yang diinginkan Jiang Chen, karena semua iblis darah datang kepadanya jauh lebih mudah daripada dia mencari mereka di mana-mana di Yellowstone.
Selain itu, setelah iblis darah ini memutuskan bahwa kota Red Sun akan menjadi target mereka, tempat-tempat lain di daerah Yellowstone akan jauh lebih aman. Juga, dengan klan kuat yang tinggal di kota Yellowstone, dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka. Berita bahwa Jiang Chen akan tetap tinggal telah membuat semua warga kota senang. Mereka telah melihat betapa kuatnya Jiang Chen dan Big Yellow tadi malam. Selama pria dan anjing ini ada di sini, mereka akan aman. Tuan Muda telah melakukan perbuatan besar untuk kota kami. Mulai sekarang, semua prajurit Mortal Core akan bertarung bersama Tuan Muda Jiang. Kami akan melawan iblis darah ini sampai tetes darah terakhir kami, dan kami akan mematuhi semua perintah Tuan Muda Jiang. Zhang Zhen memperkuat semangatnya. Kami akan berjuang bersama Tuan Muda Jiang sampai tetes darah terakhir kami. Semua prajurit inti mortal di kota Red Sun berteriak pada saat yang sama, mengungkapkan tekad mereka. Mereka semua baru saja lolos dari kematian, dan sekarang, kematian tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Di bawah pimpinan Zhang Wei dan beberapa orang lainnya, semua penduduk kota telah menetap. Jiang Chen kemudian mengikuti Zhang Zhen dan beberapa orang tua lainnya dari kota Red Sun ke aula pertemuan. Di dalam aula pertemuan, Jiang Chen duduk di depan semua orang. Dia tampak tenang, dan energinya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Setelah menyerap 2 bola iblis inti surgawi awal, dia berhasil membentuk 3 tanda naga lainnya. Saat ini, ada total 90 tanda naga di dalam laut Qi-nya, dan dia selangkah lebih dekat ke alam inti surgawi. Zhang Zhen, tolong beritahu saya tentang situasi Yellowstone. Jiang Chen berkata, di pusat Yellowstone ada kota Yellowstone, yang diperintah oleh keluarga Yu. Kepala keluarga Yu adalah prajurit Mid-Heavenly Core. Ada lusinan kota besar dan kecil di sekitar Yellowstone City, dan Red Sun Town adalah kota yang agak kecil dan rentan. Kami tidak pernah menyangka bahwa kami akan menjadi target pertama iblis darah. Zhang Zhen berkata, karena saya di sini, saya akan melindungi keselamatan Yellowstone. Jiang Chen berpikir dalam hati. Saat ini, menarik perhatian iblis darah ke kota Red Sun adalah langkah brilian baginya, ini telah menyelamatkannya dari banyak masalah dengan melawan mereka. Jiang Chen tahu apa yang dia lakukan, dan dia bisa membayangkan bahwa dalam beberapa hari mendatang, kota Red Sun akan menjadi target iblis darah. Dibandingkan dengan kota Red Sun, kota-kota lain hanya akan mengalami serangan kecil, oleh karena itu, Jiang Chen memutuskan untuk tinggal di kota Red Sun untuk melawan iblis darah yang akan datang. Tetapi pada saat yang sama, Jiang Chen tidak akan meninggalkan kota-kota lain dalam bahaya, dia ingin menyelesaikan tugas ini dengan sempurna. Dia ingin melenyapkan setiap Blood Devil di area Yellowstone dan mencegah mereka menyakiti siapapun di masa depan. Untuk membawa perdamaian kembali ke Yellowstone, Jiang Chen saja jelas tidak cukup. Lagi pula, dia hanya satu orang, dan dia tidak bisa berada di banyak kota pada saat yang bersamaan. Karena itu, dia harus mendapatkan bantuan dari keluarga Yu. Zhang Zhen, kirim seseorang ke kota Yellowstone segera, suruh kepala keluarga Yu ke sini untuk menemuiku. Katakan saja padanya aku murid dari Sekte Hitam, jangan sebut namaku. Saat ini, orang-orang di kota Red Sun gugup dan panik. Setan darah mungkin datang kapan saja, dan tidak mungkin dia bisa pergi sekarang. Awalnya, dia meminta Big Yellow untuk melakukan perjalanan ke Yellowstone City, tetapi Big Yellow mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ingin pergi, dan telah mengusulkan ide untuk meminta Chief Yu datang ke sini. Akan melakukan, Zhang Quan, kamu akan pergi ke keluarga Yu kota Yellowstone, kirimkan pesan Tuan Muda Jiang kepada mereka. Zhang Zhen tidak bertanya mengapa Jiang Chen ingin kepala keluarga Yu datang ke sini, dia hanya berbalik dan menginstruksikan seorang lelaki tua. Nama orang tua ini adalah Zhang Quan, dan dia adalah seorang prajurit inti mortal puncak. Dengan tingkat kultivasinya, dia hanya perlu 2 hingga 3 jam untuk mencapai kota Yellowstone. Selain itu, Blood Devil hanya menyerang pada malam hari, dan mereka tidak akan keluar pada siang hari. Dan bahkan jika dia menabrak beberapa, dengan basis kultivasi mortal core puncaknya, dia dapat dengan mudah melarikan diri dari mereka. Aku akan pergi sekarang. Zhang Quan menangkupkan tinjunya ke arah Jiang Chen, lalu dia berbalik dan pergi dengan langkah besar. Zhang Zhen, kirim orang-orangmu dan awasi perimeter kota Red Sun. Sisanya, lanjutkan saja tugasmu sendiri. Jiang Chen melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang pergi. Tuan Muda Jiang, silakan istirahat di sini. Kami tidak akan mengganggumu kecuali iblis darah itu muncul. Setelah mengatakan itu, Zhang Zhen memimpin semua orang dan pergi. Red Sun Town masih dalam keadaan panik, dan sebagai Town Marshal, ada banyak hal yang harus dia tangani. Setelah semua orang pergi, Jiang Chen memandang Big Yellow dan bertanya, Big Yellow, mengapa Anda tidak ingin pergi ke Yellowstone City, dan malah meminta saya untuk mendapatkan kepala keluarga Yu di sini? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu adalah penyelamat Yellowstone, mereka seharusnya datang kepadamu, bukan sebaliknya. Kami adalah pria dengan status. Big Yellow berkata sambil mengibaskan kepalanya. Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi meletakkan telapak tangannya di dahinya sambil berpikir pada dirinya sendiri bahwa hanya Big Yellow yang bisa datang dengan alasan seperti itu. Tapi, memang benar Jiang Chen ingin bertemu dengan kepala keluarga Yu. Tugas membunuh semua Blood Devils akan sangat membutuhkan bantuan dari keluarga Yu. Mengapa kamu sendiri tidak ingin pergi ke Yellowstone City? Jiang Chen bertanya, karena, aku menemukan harta karun di Red Sun Town. Big Yellow berbisik kepada Jiang Chen, matanya bersinar.
Ketika Jiang Chen mendengar kata harta karun, matanya langsung berbinar. Kemampuan anjing ini untuk merasakan harta tidak ada bandingannya. Selain itu, harta yang dia temukan jelas merupakan sesuatu yang berharga. Tidak heran dia tidak ingin meninggalkan tempat ini, dia telah menemukan harta karun. Harta apa? Di mana itu? Jiang Chen dengan penuh semangat bertanya. Lihatlah wajah bodohmu itu, biarkan saya memberitahu Anda, kali ini sangat besar. Jika indera saya tidak berbohong kepada saya, tepat di bawah kota ini, ada aliran energi bawah tanah. Big Yellow Dog membuang informasi yang meledak-ledak. Apa? Vena energi? Jiang Chen terkejut, tidak ada orang lain yang tahu lebih baik darinya apa arti nadi energi. Hanya 4 urat energi yang ditemukan di seluruh provinsi Qi, dan mereka telah menciptakan 4 sekte besar. Bab 142. Bab 142 Yu Zihan. Vena energi, itu dibentuk oleh energi alami yang kaya. Selain mengandung sejumlah besar energi, ia juga memiliki kemampuan untuk mengumpulkan energi alami. Itu karena 4 sekte besar masing-masing menempatkan satu vena masing-masing sehingga mereka dapat tumbuh ke keadaan mereka saat ini. Juga, urat energi mewakili keberuntungan. Dengan memiliki energi urat, itu juga berarti memiliki keberuntungan besar. Salah satu alasan mengapa keempat sekte besar begitu kuat adalah karena keberuntungan ini. Jika Jiang Chen bisa memiliki energi urat, dia akan bisa membangun klan sendiri. Atau lebih buruk lagi, dia hanya bisa menyerap energi yang terkandung di dalamnya dan membuat tingkat kultivasinya meroket. Kuning besar, apakah kamu yakin? Jiang Chen bertanya dengan ragu. Karena, dengan akal sehatnya, dia tidak dapat menemukan apapun di bawah kota Red Sun. Tentu saja, dia masih memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada kemampuan indera harta karun Big Yellow. Tentu saja, menurutmu siapa ayahmu? Dalam pencarian harta karun, jika ayahmu mengatakan dia yang terbaik kedua, tidak ada yang berani mengatakan dia yang terbaik. Nak, Anda sangat berpengetahuan, Anda harus tahu bahwa sebelum urat energi apapun digali, akan ada penghalang alami yang menutupinya, membatasi semua energi untuk mengalir keluar, membuatnya sehingga tidak ada yang bisa merasakan keberadaannya. Selama kita dapat menemukan lokasi yang tepat dari urat energi ini, kita dapat menghancurkan penghalangnya dan benar-benar mendapat manfaat darinya. Vena energi di bawah kota Red Sun masih dalam keadaan perawan, dan tidak ada yang pernah menyentuhnya. Jika mereka punya, tingkat budidaya rata-rata di sini tidak akan begitu lemah, dan Yellowstone tidak akan ditempati oleh keluarga Yu ini. Tentu saja, jika energi urat diaktifkan, itu sudah akan ditempati oleh beberapa klan besar. Big Yellow menjelaskan, sempurna, kami benar-benar tidak menyia-nyiakan usaha dengan tetap di sini, ini adalah panen yang sangat besar. Kuning besar, apakah Anda dapat mengidentifikasi lokasi yang tepat dari urat energi ini? Jiang Chen bertanya, vena energi jelas merupakan hadiah besar. Hanya dari temuan ini saja sudah sepadan dengan segala upaya untuk datang ke sini. Aku belum memastikannya, tapi aku yakin itu ada di bawah kota ini. Saya akan mencari di sekitar kota sekarang, dan setelah saya menemukan lokasi yang tepat, kami akan mulai bekerja di malam hari. Wajah kuning besar membawa senyum jahat, cemerlang. Jiang Chen memberi Big Yellow acungan jempol dan memujinya. Anjing ini telah melakukan sesuatu yang luar biasa sekali lagi. Yellowstone City, kota terbesar di daerah itu, sangat besar dan megah. Sebuah kota kecil seperti Red Sun Town tidak akan pernah bisa dibandingkan dengannya. Bahkan Silver Moon City lebih lemah dibandingkan dengannya. Setelah melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, Zhang Quan akhirnya sampai di kota Yellowstone dan tiba di depan pintu depan keluarga Yu. Berhenti di situ, tahukah kamu tempat apa ini? Seorang pria kuat dengan aura yang mengesankan menahan Zhang Quan untuk melangkah lebih jauh. Saya dari kota Red Sun, saya ingin bertemu kepala Anda. Zhang Quan mengidentifikasi dirinya, dia memiliki murid dari Sekte Hitam yang mendukungnya. Tentu saja dia akan sangat lugas. Kota Matahari Merah. Ini hanya kota kecil, Anda tidak cocok untuk bertemu kepala kami. Penjaga itu memperlakukan Zhang Quan seolah-olah dia berada di bawahnya. Huff, saya ingin tahu apakah setan darah bisa membuat kepala Yu khawatir. Kota Red Sun diserang oleh iblis darah tadi malam, dan kota itu menderita kerugian besar. Untungnya, kami mendapat bantuan dari seorang murid Sekte Hitam, dan hari ini, murid Sekte Hitam mengirim saya ke sini untuk bertemu dengan kepala Yu. Ada urusan yang harus kita kendalikan, dan Anda hanya penjaga berpangkat rendah, mempermalukan Anda mengabaikan hal-hal penting dari murid Sekte Hitam. Tanda seru petik 2, Zhang Quan mendengus dingin, dia menunjuk hidung penjaga dan membentak. Ketika penjaga itu mendengar tentang iblis darah dan seorang murid dari Sekte Hitam, ekspresi arogannya langsung menghilang. Beberapa darah iblis telah muncul di luar kota Yellowstone selama beberapa hari terakhir, dan semua orang takut pada mereka, termasuk penjaga ini. Selain itu, dia tidak bisa mengabaikan seseorang yang dikirim oleh murid Sekte Hitam. Silakan ikut dengan saya. Setelah beberapa pertimbangan, penjaga itu membawa Zhang Quan melewati pintu depan keluarga Yu. Di dalam aula pertemuan keluarga Yu, ada 5 pria yang duduk-duduk. Mereka semua adalah prajurit inti surgawi, dan orang yang duduk di posisi ketua tampak seperti berusia akhir 40-an. Dia memiliki semangat yang cerah dan energi yang kuat, dan dia adalah seorang prajurit Mid Heavenly Corps, dan kepala keluarga Yu, Yu Tianlong. Ada 3 lelaki tua lainnya di aula, dan mereka semua adalah prajurit inti surgawi awal, mereka adalah tamu terhormat keluarga Yu.
Di Yutianlong ada seorang pria muda berusia 20-an, dan kultivasinya telah mencapai alam inti surgawi awal juga. Energi yang dia keluarkan secara tidak sengaja jauh lebih kuat daripada 3 lelaki tua lainnya. Beberapa pria ini sedang membicarakan hal-hal mengenai setan darah ketika penjaga membawa Zhang Quan ke aula. Yutianlong memarahi penjaga. Kepala, pria ini berasal dari kota Red Sun, dan dia berkata bahwa dia dikirim oleh seorang murid sekte hitam untuk bertemu dengan ketua. Kata penjaga itu sambil menangkupkan tinjunya. Ketika mereka mendengar tentang murid sekte hitam, mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke arah Zhang Quan. Mereka tidak peduli dengan kota Red Sun, apalagi tentang orang tua puncak Mortal Core. Tapi, mereka tidak bisa mengabaikan sekte hitam. Kamu dari kota Red Sun. Yutianlong menatap Zhang Quan. Zhang Quan dari kota Red Sun menyapa kepala Yu. Tadi malam, kota kami diserang oleh Blood Devils, tapi kami cukup beruntung untuk menerima bantuan dari murid sekte hitam, dan ancaman sekarang menjadi teratas. Karena setan darah telah menyebabkan gangguan di sini, Tuan Muda dari Sekte Hitam mengirim saya ke sini untuk mengundang Kepala Yu untuk mengunjunginya di kota Red Sun, dan membicarakan cara menangani setan darah ini. Zhang Quan berkata, konyol, dia hanya seorang murid dari Sekte Hitam, beraninya dia meminta ketua kita untuk mengunjunginya. Tidakkah menurutmu dia terlalu sombong? Huff, setan darah itu tidak hanya menyebabkan gangguan di kota Red Sun, kami sedang membicarakan bagaimana menghadapi mereka. Ketua kami adalah orang yang terhormat, dia tidak akan mengunjungi kota Red Sun kecilmu secara pribadi. Apakah kamu tidak terlalu memikirkan murid dari Sekte Hitam ini? Tuan muda kita juga adalah sek murid hitam, dan dia adalah murid lingkaran dalam. Ketiga lelaki tua itu segera menjadi marah. Melihat reaksi mereka, mereka bersiap-siap untuk mengusir Zhang Quan. Tepat pada saat ini, pemuda yang melakukan semua pembicaraan itu melambaikan tangannya. Dia adalah seorang pria tampan yang mengenakan pakaian putih bersih. Dia berdiri perlahan dan berjalan di samping Zhang Quan, katakan padaku, siapa murid dari Sekte Hitam yang berani begitu sombong? Saya, Yu Zihan adalah lingkaran murid di Sekte Hitam, tidak ada orang yang tidak saya kenal di Sekte Hitam. Yu Zihan adalah seorang jenius dari keluarga Yu, dia telah mencapai alam inti surgawi pada usia yang sangat muda dan menjadi murid lingkaran dalam. Dia adalah kebanggaan keluarga Yu. Saya tidak tahu nama tuan muda itu, tapi tuan mudalah yang membunuh pemimpin iblis darah inti surgawi, dan tidak menyayangkan satupun iblis darah yang menyerang kota Red Sun, dia adalah penyelamat Red Sun. Kota, tujuan saya datang ke sini hari ini adalah untuk menyampaikan pesan dari tuan muda. Zhang Quan berkata, Huff. Sungguh orang bodoh yang sombong. Jika dia ingin berbicara dengan saya, minta dia untuk datang ke sini secara pribadi. Yu Tianlong mendengus dingin. Dia adalah seseorang dengan status bangsawan, dan anak-anaknya adalah murid lingkaran dalam Sekte Hitam. Tentu saja dia akan memiliki harga dirinya sendiri. Kepala Yu, iblis darah itu menderita kekalahan besar di kota Red Sun kemarin, dan mereka pasti tidak akan menyerang. Tuan muda itu harus tinggal di kota untuk melindungi keselamatan kita, saya harap Kepala Yu bisa mengerti ini. Zhang Quan mencoba menjelaskan, Huff. Alasan dia ingin ketua kita mengunjunginya adalah karena dia ingin keluarga Yu membantunya menangani iblis darah itu. Dari sini, saya dapat mengatakan bahwa Tuan Muda hanyalah seorang pria biasa, dan saya tidak berpikir dia lebih kuat dari Tuan Muda kita. Karena dia membutuhkan bantuan kita, dia bisa datang ke sini secara pribadi. Yu Zihan mengerutkan alisnya. Hanya mendengarkan Zhang Quan, dia tidak dapat menemukan siapa murid di kota Red Sun itu. Ada cukup banyak murid di Sekte Hitam yang memiliki kemampuan untuk membunuh pemimpin iblis darah, Yu Zihan sendiri juga bisa melakukannya. Saya akan mengikutinya ke kota Red Sun dan bertemu dengan murid Sekte Hitam ini. Kata Yu Zihan, dia tahu lebih banyak dari siapapun di sini tentang Sekte Hitam, ada banyak jenius di Sekte Hitam, dan mereka semua memiliki harga diri mereka sendiri. Sebelum mengetahui identitas orang tersebut, dia lebih suka tidak merasakan pria ini. Tentu saja, Yu Zihan juga harus menjaga harga dirinya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengunjungi Red Sun Town sendiri. Pria ini datang ke sini untuk membunuh iblis darah, dan jika dia tidak terlalu sombong, kita mungkin bisa bekerja sama. Yu Tianlong mengangguk, kota matahari merah. Zhang Zhen berjalan masuk dan mendekati arah Jiang Chen dan Big Yellow, Tuan Muda Jiang, Tuan Muda dari keluarga Yu kota Yellowstone, Yu Zihan ada di sini. Dia juga murid Sekte Hitam. Oh, seorang murid Sekte Hitam. Kirim dia masuk. Jiang Chen berkata, di luar aula pertemuan, Yu Zihan dan Zhang Quan berdiri berdampingan. Dia tampak tampan dan halus, dan dia membawa kebanggaan yang tidak bisa ditipu. Kebanggaan seorang jenius. Tuan Muda Yu, Tuan Muda mengundang Anda untuk masuk. Zhang Zhen berjalan di depan Yu Zihan dan berkata, Huff, sungguh pria yang sombong, biarkan aku melihat siapa pria yang sombong dari Sekte Hitam ini. Yu Zihan dengan dingin mendengus. Dari katanya, orang bisa tahu bahwa dia menjadi marah. Sebagai murid lingkaran dalam Sekte Hitam, Yu Zihan bergaul dengan baik di Sekte Hitam, dan dia mengenal sejumlah orang di dalamnya. Juga, dia adalah tuan muda dari keluarga Yu kota Yellowstone, dan dia telah mengesampingkan harga dirinya dengan secara pribadi datang ke kota Red Sun. Tapi, tuan muda ini memiliki keberanian untuk tidak menyapanya secara pribadi. Yu Zihan melambaikan lengan bajunya dan berjalan ke ruang pertemuan. Saat melihat pemuda itu duduk di aula, ekspresinya langsung berubah.
Jiang Chen. Yu Zihan terkejut dengan apa yang dilihatnya, semua orang di Sekte Hitam tahu siapa Jiang Chen. Dia telah secara brutal mengalahkan para tetua sekte, dengan kejamnya membunuh Jiang Wei, mendatangkan malapetaka di Sekte Hitam, dan masih lolos dari hukuman apapun. Jiang Chen adalah satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jika itu orang lain, Yu Zihan akan memarahi orang itu sekarang, tetapi ketika dia melihat Jiang Chen, semua kemarahannya langsung hilang. Kemarin, saat Jiang Chen mendatangkan malapetaka di Sekte Hitam, Yu Zihan telah berada di tempat kejadian, dia telah menyaksikan semuanya. Ketika Taois Hitam datang dan menenangkan semuanya, Yu Zihan telah menerima berita tentang setan darah yang muncul di daerah Yellowstone, dan dia segera meninggalkan Sekte Hitam dan kembali ke keluarganya. Oleh karena itu, dia tidak tahu bahwa Taois Hitam telah memberikan tugas kepada Jiang Chen. Kamu Yu Zihan, juga dari Sekte Hitam, kan? Jiang Chen bertanya, karena dia belum pernah bertemu Yu Zihan di Sekte Hitam sebelumnya. Bab 143. Bab 143 Bepergian di bawah tanah. Sepotong kue. Itu benar, saya Yu Zihan, murid lingkaran dalam Sekte Hitam. Saya bertanya-tanya siapa yang cukup arogan untuk menginginkan ayah saya datang ke sini secara pribadi, tetapi sebenarnya itu adalah saudara Jiang. Saudara Jiang adalah seorang jenius tiada taraf dari Provinsi Qi, mengapa Anda datang ke daerah Yellowstone? Yu Zihan menangkupkan tinjunya ke arah Jiang Chen, dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat dari sikap dan kata-katanya. Meskipun dia adalah murid lingkaran dalam, dan Jiang Chen hanya murid lingkaran luar, dan dia adalah prajurit inti surgawi awal sementara Jiang Chen hanya seorang prajurit inti fana puncak, setelah menyaksikan bagaimana Jiang Chen mendatangkan malapetaka di Sekte Hitam, Yu Zihan tidak bisa begitu saja memperlakukan Jiang Chen sebagai murid lingkaran luar biasa. Meskipun budidaya Jiang Chen hanya di puncak alam Mortal Core, kekuatan tempurnya luar biasa. Bahkan Jiang Wei yang merupakan prajurit Mid Heavenly Core telah dibunuh olehnya. Dengan kekuatan Yu Zihan, jika dia melawan Jiang Chen, dia akan dikalahkan hanya dengan satu serangan. Setelah menyaksikan bagaimana Jiang Chen mendatangkan malapetaka di Sekte Hitam, Yu Zihan berkata pada dirinya sendiri bahwa bahkan jika dia tidak memiliki kesempatan untuk berteman dengan Jiang Chen, dia tidak akan pernah menjadi musuhnya. Jiang Chen sangat ganas dan tanpa ampun, Nan Bei Chao dan Fan Kun bukan siapa-siapa di matanya. Bahkan sesepuh sekte digantung dan dipukuli secara brutal olehnya. Orang seperti ini bukanlah seseorang yang bisa membuat Yu Zihan, atau bahkan keluarganya sendiri bisa tersinggung. Jadi saudara Yu tidak tahu tentang ini, kepala sekte memberi saya tugas untuk datang ke Yellowstone untuk membunuh semua Blood Devil, dan target utama saya adalah Lord Blood Moon itu. Jiang Chen berkata, apa, saudara Jiang, kepala sekte hanya mengirimmu sendiri. Setan darah ini brutal dan kejam, dan saya pernah mendengar bahwa Lord Blood Moon telah mencapai puncak alam inti surgawi. Tingkat kultivasinya tidak lebih lemah dari Guan Yiyun atau Liang Xiao. Ini adalah misi bunuh diri untuk saudara Jiang. Yu Zihan terkejut. Dia tidak hanya khawatir tentang Jiang Chen, tetapi juga keselamatan Yellowstone dan keluarga Yu. Sejak perang dengan Blood Devils telah dimulai, Lord Blood Moon belum keluar, dan sekarang, Sekte Hitam telah mengirim Jiang Chen sendirian untuk misi ini. Begitu dia dikalahkan oleh Lord Blood Moon, itu akan menjadi bencana besar bagi Yellowstone. Kakak Yu, kamu meremehkanku. Jiang Chen berkata dengan senyum di wajahnya. Ekspresi Yu Zihan sedikit berubah. Dia segera menangkupkan tinjunya ke arah Jiang Chen dan berkata, tidak, saya tidak berani. Kamu khawatir jika aku gagal mengalahkan Lord Blood Moon yang misterius itu, tidak hanya nyawaku yang terancam, orang-orang di Yellowstone akan dibantai oleh Blood Devils itu, kan? Jiang Chen menatap Yu Zihan sambil tersenyum. Yu Zihan tetap diam dan mengakui apa yang dikatakan Jiang Chen. Aku tidak keberatan memberitahumu ini. Karena kepala sekte mengirim saya ke sini, itu berarti saya memiliki kemampuan untuk berurusan dengan Lord Blood Moon. Tadi malam, iblis darah itu menyerang kota Red Sun, dan jika aku terlambat, kota ini akan menjadi kota hantu sekarang. Setan darah ini tidak kenal ampun dan kejam, dan bukan tugas saya sendiri untuk menghadapi mereka. Kita harus bekerja sama, Jiang Chen berkata, tentu saja. Saya ingin tahu, apakah saudara Jiang punya rencana? Keluarga Yu akan menjadi sekutu terkuatmu. Itu adalah fakta bahwa keluarga Yu dapat melarikan diri dari tugas melawan iblis darah ini. Selain itu, Jiang Chen telah dikirim ke sini untuk membunuh semua iblis darah, dan Yu Zihan percaya bahwa kepala sekte tidak akan mempertaruhkan semua nyawa di Yellowstone untuk lelucon. Karena dia telah mengirim Jiang Chen ke sini, itu berarti Jiang Chen memiliki kemampuan untuk menangani situasi tersebut. Juga, ketika dia memasuki ruangan barusan, yang dia lihat hanyalah ekspresi percaya diri dan tenang di wajah Jiang Chen. Bahkan tidak ada perubahan saat dia menyebut iblis darah, seolah-olah dia tidak terlalu terganggu oleh iblis darah ini. Selain itu, Yu Zihan tidak berani memandang rendah Jiang Chen. Sejak dia mendengar nama Jiang Chen, dia telah menyebabkan terlalu banyak keajaiban, dan terlibat dalam banyak peristiwa besar yang mengguncang Provinsi Qi. Dia bahkan berani menantang Nan Bei Chao. Mungkin dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menghadapi Lord Blood Moon. Yu Zihan adalah pria yang pintar, dia memiliki perasaan bahwa Jiang Chen akan menjadi seseorang yang hebat di masa depan, dan pria seperti ini tidak dapat dibandingkan dengan Fan Kun. Jika dia bisa berteman dengan Jiang Chen, itu akan menjadi hal yang sangat baik untuk dirinya dan keluarga Yu. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Setelah apa yang terjadi tadi malam, kota Red Sun akan menjadi target utama iblis darah.
Saya hanya akan tinggal di sini dan menunggu mereka menyerang, dan saya akan memastikan tidak ada yang selamat. Selama mereka terus menderita kekalahan di sini, saya percaya semua iblis darah akan berkumpul di sekitar kota Red Sun. Bagi kami, akan jauh lebih mudah untuk bertarung seperti ini, daripada mencari mereka di mana-mana. Jiang Chen berhenti sejenak, lalu dia melanjutkan, semua orang tahu betapa kejam dan kejamnya iblis darah ini, dan tidak ada dari kita yang tahu jumlah total mereka. Jika mereka memisahkan diri di mana-mana di dalam Yellowstone, itu akan menjadi bencana yang nyata. Karena itu, dengan memikat semua Blood Devil ke sini, kita bisa meringankan beban tempat lain. Sekarang, Saudara Yu mengerti mengapa saya melakukan semua ini. Saudara Jiang benar-benar telah memikirkan hal ini dengan hati-hati. Memang, dengan rencana ini, korban dan kerusakan yang terjadi di tempat lain akan sangat berkurang. Namun, pada saat yang sama, kota Red Sun akan menjadi tempat yang paling menderita kerusakan. Saudara Jiang, jika Anda butuh sesuatu, beritahu saya, keluarga Yu akan melakukan apapun yang kami bisa, tidak akan diabaikan tanpa aib. Yu Zihan berkata dengan nada serius. Keputusan Jiang Chen sebenarnya adalah pilihan terbaik dilihat dari situasi Yellowstone saat ini. Permintaanku sederhana, meskipun iblis darah itu akan memfokuskan serangan mereka di kota Red Sun, itu tidak berarti mereka tidak akan menyerang tempat lain. Saya membutuhkan keluarga Yu untuk mengirim beberapa orang ke semua kota di Yellowstone. Pertama, ini dapat melindungi orang-orang. Kedua, anak buah Anda dapat mengumpulkan informasi tentang setan darah ini, terutama keberadaan Lord Blood Moon itu. Saya tidak berpikir ini seharusnya menjadi masalah bagi keluarga Yu, kan? Jika Jiang Chen ingin menjamin keselamatan orang-orang di Yellowstone, dia akan membutuhkan bantuan dari keluarga Yu. Selama keluarga Yu bisa menjamin keamanan area lain, dia akan bisa memusatkan perhatiannya di kota Red Sun sambil menunggu pertempuran terakhir dengan setan darah. Setan darah yang kejam itu adalah bencana bagi orang lain, tetapi inti iblis mereka sangat bagus untuk Jiang Chen. Oleh karena itu, Jiang Chen sebenarnya adalah bencana bagi iblis darah ini. Inilah yang seharusnya dilakukan keluarga Yu. Tapi, saya tidak akan merasa baik jika saya membiarkan saudara Jiang tinggal di sini sendirian untuk melawan mereka. Yu Zihan ingin tinggal di kota Red Sun bersama dengan saudara Jiang, saya akan berjuang bersama saudara Jiang. Yu Zihan berkata dengan ekspresi serius. Bagus, sangat menyenangkan saudara Yu melakukan ini. Selain aku, laki-laki lain di kota Red Sun terlalu lemah. Ini adalah pertama kalinya Jiang Chen bertemu Yu Zihan, dan dia memiliki kesan yang cukup baik tentang dia. Pria ini bukan orang yang sulit, dia tulus dan bersemangat, dan Jiang Chen merasa dia bisa menganggap pria ini sebagai temannya. Jika itu masalahnya, aku akan kembali ke Yellowstone City sekarang. Setelah saya mengatur semuanya di sana, saya akan kembali ke sini dan bertarung bersama dengan saudara Jiang. Yu Zihan menangkupkan tinjunya ke arah Jiang Chen, lalu dia berbalik dan pergi. Orang itu pria yang sangat membantu. Setelah Yu Zihan pergi, Big Yellow berkomentar. Setidaknya dia tidak mengganggu. Jiang Chen mengangkat bahu. Yu Zihan adalah seorang pria berbakat, seorang jenius dari lingkaran dalam sekte hitam, dan jarang baginya untuk menemukan seseorang di levelnya yang bisa menjadi lawannya. Dia bisa dengan mudah mengalahkan pemimpin iblis darah, dan karena pertempuran terakhir dengan iblis darah semakin dekat, dengan bantuan Yu Zihan, keselamatan orang-orang di kota Red Sun akan terjamin. Langit semakin gelap, Jiang Chen telah menginstruksikan Zhang Zhen dan beberapa orang lainnya apa yang perlu mereka lakukan di malam hari. Karena Blood Devil biasanya menyerang pada malam hari, penduduk kota Red Sun harus waspada terhadap kemungkinan serangan dari mereka. Semua warga kota Red Sun Town telah menetap, dan hanya ada prajurit Mortal Core yang berjaga di dekat perimeter kota. Tepat pada saat ini, Jiang Chen dan Big Yellow diam-diam tiba di sisi utara kota Red Sun. Sisi utara kota Red Sun adalah tanah yang sunyi. Meskipun kondisinya lebih baik dibandingkan dengan daerah terpencil Fragrant Sky City, orang jarang datang ke tempat ini pada hari-hari biasa. Kuning besar, apakah Anda yakin urat energi ada di sini? Jiang Chen bertanya. Dengan penghalang alami di sekitar urat energi, orang biasa akan kesulitan merasakannya. Jika ini adalah Jiang Chen di kehidupan masa lalunya, dia akan dapat menemukannya dalam sekejap, tetapi dia bukan lagi orang suci. Meskipun dia masih memiliki indera yang tajam dan pengetahuan yang luas, tingkat kultivasinya membatasi dia untuk melakukan banyak hal. Seharusnya di sini, sambil mengibaskan ekornya, Big Yellow terus berjalan mondar-mandir di area tersebut. Pada saat yang sama, Jiang Chen menggunakan keterampilan derivasi jiwa hebatnya untuk melepaskan inderanya hingga batasnya. Segera, Jiang Chen dan Big Yellow meletakkan pandangan mereka tentang punuk tanah kecil pada saat yang bersamaan. Itu tepat di bawah sana. Jiang Chen dan Big Yellow berbicara pada saat yang sama. Big Yellow terkejut, dia bisa merasakan lokasi yang tepat dari vena energi berkat kemampuan bawaannya, tapi Jiang Chen bisa merasakannya pada saat yang sama. Itu membuat Big Yellow benar-benar terkejut. Tapi, dia segera melupakannya, karena, sepanjang perjalanannya bersama Jiang Chen, dia telah melihat terlalu banyak keajaiban dari Jiang Chen. Jiang Chen tidak bisa merasakan ada urat energi di bawah kota Red Sun, tetapi begitu lokasi kasarnya ditemukan, dengan inderanya yang dimaksimalkan oleh keterampilan derivasi jiwa besar, itu adalah sepotong kue baginya untuk mengidentifikasi lokasi tepatnya. Vena energi terletak setidaknya 3.000 meter di bawah tanah. Untuk mencapainya, kita harus menjelajah jauh di bawah tanah. Sobat,
Saya ingin tahu apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan di bawah tanah. Big Yellow dengan bangga mengangkat kepalanya. Jelas, dia memiliki kemampuan, dan dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mengolok-olok Jiang Chen. Meskipun prajurit biasa memiliki kemampuan untuk menembus batu keras dan menggali lubang dengan tangan kosong, hanya sedikit dari mereka yang benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan di bawah tanah, apalagi melakukan perjalanan 3.000 meter di bawah tanah, itu terlalu sulit. Anjing terkutuk, jangan coba-coba pamer di depanku. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menghentikan ayahmu. Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Setelah mengatakan itu, lampu kuning tiba-tiba mulai bersinar dari tubuh Jiang Chen. Dengan hentakan kakinya, separuh tubuhnya terendam ke dalam tanah. Karena bidang penghalang kuning di sekelilingnya, Jiang Chen praktis menyatu dengan tanah. Persetan, sialan Anda, sobat, skill apa itu? Big Yellow hampir tersandung dirinya sendiri. Dia mencoba mengolok-olok Jiang Chen, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa Jiang Chen benar-benar dapat melakukan perjalanan di bawah tanah. Ini benar-benar membuatnya kesal. Dalam pikirannya, dia telah sepenuhnya melabeli Jiang Chen sebagai monster yang tidak normal. Sial, pria ini baru berusia 15 tahun ketika kami meninggalkan Fragrant Sky City, dan sekarang dia baru berusia 16 tahun. Saya belum pernah melihatnya dengan guru manapun, tetapi, sial, mengapa dia sepertinya menguasai segalanya. Ini gila, Big Yellow memutar matanya. Jiang Chen telah mengajarinya satu hal, di dunia ini, memang ada beberapa hal dan beberapa orang yang tidak dapat dinilai dengan standar normal. Bab 144. Bab 144 Pembantaian Malam Gelap. Dengar, ini bukan skill kultivasi, ini skill gerakan. Jiang Chen berkata, keterampilan gerakan, ada keterampilan gerakan yang memungkinkan Anda melakukan perjalanan di bawah tanah. Big Yellow menjadi kaget, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang ini. Nama dari skill ini adalah Dimensional Shift. Setelah saya melatihnya ke tingkat tertinggi, saya akan dapat melakukan perjalanan di ruang yang berbeda, menggeser diri melintasi langit, tanah, atau bahkan kosmos. Pergeseran bawah tanah hanyalah salah satu penggunaan dari pergeseran dimensi. Meskipun saya tidak dapat menggunakannya dengan sempurna, dan tidak dapat menggeser diri saya sejauh 3.000 meter sekaligus, saya masih dapat menggunakannya untuk melakukan perjalanan di bawah tanah. Jiang Chen menjelaskan, dia menemukan pergeseran dimensi di kehidupan sebelumnya di antara tempat persembunyian harta karun. Dia tidak tahu apa level skill ini, tapi dia yakin itu bukan skill yang tidak berguna. Jiang Chen telah menggunakan keterampilan ini di kehidupan sebelumnya dan melakukan perjalanan keliling dunia. Sayang sekali, tingkat kultivasinya saat ini terlalu lemah, dia tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari Dimensional Shift. Jika dia bisa, dia akan bisa mencapai nadi energi di bawah tanah hanya dengan satu shift. Pergeseran dimensi. Sobat, dari mana Anda mendapatkan keterampilan gerakan tingkat lanjut ini? Big Yellow memiliki perasaan bahwa Jiang Chen bukan remaja berusia 16 tahun, tetapi rubah tua yang licik yang telah hidup selama lebih dari 1000 tahun. Cukup omong kosong, ayo cepat ke sana, kita harus menyelesaikan semuanya sebelum iblis darah itu menyerang. Jiang Chen berhenti sejenak, lalu dia berkata, bisakah kamu melakukannya atau tidak? Jika Anda tidak bisa, saya akan pergi sendiri. Ayahmu tidak bisa membawa manusia, bahkan anjing sekalipun. Persetan, ayahmu bukan anjing. Setelah mengatakan itu, Big Yellow melepaskan lapisan cahaya kuning dari tubuhnya juga. Dengan penghalang kuning ini, dia bisa tenggelam ke dalam tanah seperti Jiang Chen. Jiang Chen merasa cukup kagum dengan kemampuan Big Yellow juga. Tapi, tidak peduli hal luar biasa apa yang dilakukan anjing ini, Jiang Chen tidak akan merasa terkejut. Bagaimanapun juga, Big Yellow adalah keturunan dari Dragon Horse, dan dia memiliki garis keturunan lengkap dari Divine Beast, itulah sebabnya dia memiliki segala macam kemampuan bawaan. Mereka melakukan perjalanan di bawah tanah, keduanya benar-benar menyatu dengan tanah. Mereka bahkan tidak membuat gerakan apapun pada tanah di sekitarnya yang mereka lewati. 3.000 meter bukanlah jarak yang jauh, tetapi ketika menjadi vertikal, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Bahkan dengan kemampuan untuk melakukan perjalanan bawah tanah, Jiang Chen dan Big Yellow tidak dapat melakukan perjalanan seperti biasanya. Setelah hampir 20 menit, Jiang Chen dan Big Yellow akhirnya tiba 3.000 meter di bawah permukaan. Mereka segera melihat urat energi bersinar yang terpelintir dan terjerat jauh di bawah, itu tampak seperti ular raksasa yang sedang beristirahat. Vena energi memiliki tampilan transparan seperti kristal, dan panjangnya hampir 300 meter, dan setebal lengan orang dewasa. Itu ditutupi oleh kabut berkabut, kabut itu adalah bidang penghalang alami, dan itu menghentikan energi yang meluap. Itulah alasan mengapa tidak ada yang menyadarinya sampai sekarang. Sungguh urat energi yang luar biasa, ini adalah urat energi yang tak ternilai. Dengan energi yang begitu kaya di dalam, jika saya bisa menyerap semua esensi energi, tingkat kultivasi saya akan meroket. Saya tidak akan kesulitan menerobos ke alam inti surgawi. Jiang Chen sangat senang. Budi, apa yang akan kamu lakukan dengan urat energi ini? Big Yellow bertanya, urat energi memiliki kemampuan untuk mengumpulkan energi yuan alami. Jika kita memecahkan penghalang sekarang, kota Red Sun akan menjadi tanah yang kaya energi, tetapi juga akan menarik klan yang kuat itu. Saya pikir, kita tidak merusaknya sekarang, kita hanya memotong sebagian untuk kultivasi kita sendiri.
Jiang Chen mengungkapkan pendapatnya. Ini adalah urat energi yang sangat besar, dan tidak realistis untuk memindahkannya. Budi, menurut saya, kita bisa memanfaatkan energi ini dengan baik. Kata kuning besar, apa rencanamu? Jiang Chen memandang Big Yellow. Teman, lawanmu adalah Nan Bei Chao yang kuat, dia adalah seseorang yang tidak akan terikat dengan tempat kecil ini. Suatu hari, dia pasti akan meninggalkan Burning Sky Pavilion, dan saya pikir Anda memiliki pemikiran yang sama, Anda tidak akan tinggal di sekte hitam kecil selamanya. Mengapa Anda tidak membuat fondasi di sekitar urat energi ini? Dengan urat ini Anda dapat membangun kekuatan Anda sendiri di masa depan. Kata kuning besar, kau benar, aku Jiang Chen, dan reputasiku yang perkasa akan tertinggal dimanapun aku pergi. Ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang yang licik memiliki lebih dari satu rencana untuk mundur. Saat ini, saya telah memenangkan hati semua orang kota Red Sun, dan dengan urat energi ini, saya dapat menjadikan tempat ini sebagai fondasi saya. Ini mungkin memberi saya manfaat besar di masa depan. Selain itu, memiliki urat energi sama dengan memiliki keberuntungan besar. Mata Jiang Chen berbinar, mereka yang ingin mencapai hal-hal besar memiliki rencana yang mendalam dan pemikiran yang jauh. Tapi kita masih perlu menggunakan urat energi ini sekarang. Saya hanya akan membuat lubang di penghalang di suatu tempat, lalu saya akan menggunakan formasi untuk mengumpulkan energi bersama dan membuatnya mengalir ke permukaan, lalu saya akan meminta seseorang untuk membangunkan saya Mansion Red Sun Town. Saya akan memiliki tempat kultivasi sementara kalau begitu. Jiang Chen berkata, betul sekali, dengan ini, Anda akan dapat menyerap esensi sumber dari vena energi ini, dan itu akan jauh lebih kuat daripada budidaya di Sekte Hitam. Vena energi di bawah Sekte Hitam telah didistribusikan ke banyak tempat, energi yang Anda dapatkan di sana pasti lebih lemah daripada di sini. Big Yellow menunjukkan senyum cerah, namun, sangat sulit untuk membuat formasi seperti ini. Big Yellow berkata lagi, itu hanya formasi, tidak masalah bagiku. Senyum percaya diri memenuhi wajah Jiang Chen. Pendekatan orang suci yang pernah menjadi yang terhebat di dunia bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan orang biasa. Jiang Chen mengarahkan jarinya dan melepaskan cahaya terang menuju pusat nadi energi. Dengan suara, pop, sebuah lubang langsung muncul di kabut berkabut yang melayang di sekitar urat energi. Penghalang alami mudah dipatahkan, hanya butuh kekuatan yang kuat. Dalam sekejap, sejumlah besar energi mulai mengalir keluar dari lubang, dan itu menghasilkan suara mendengung yang bisa terdengar di sekitar mereka. Jiang Chen dan Big Yellow menarik napas dalam-dalam, mereka segera merasa segar kembali, dan semangat mereka terangkat. Dengan bantuan skill transformasi naga, energi tersebut berubah menjadi energi murni yang mengalir ke laut Qi Jiang Chen. Ini adalah esensi dari sumber urat energi, itu tidak bisa dibandingkan dengan energi alami yang dikumpulkan oleh urat energi di halaman Jiang Chen di dalam Sekte Hitam. Segel dengan cepat, jika energi bocor ke permukaan, kita akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Big Yellow buru-buru mengingatkan Jiang Chen. Pada saat yang sama, dia meledakkan segel pembatasan berwarna emas ke arah lubang kecil. Di sisi lain, Jiang Chen juga membuat segel pembatasan dengan jari-jarinya, kemudian diikuti oleh segel yang tak terhitung jumlahnya. Semua segel bergabung bersama dan membentuk formasi tak terlihat yang sepenuhnya menutup lubang kecil di urat energi. Setelah itu, Jiang Chen menggerakkan tubuhnya ke atas sambil melepaskan segel pembatasan satu demi satu, menghubungkan formasi bersama dengan cara yang sempurna. Si kuning besar yang menonton terus melompat-lompat, dia merasa sangat tidak bersemangat sehingga dia merasa ingin muntah darah. Sialan kamu, apakah ada sesuatu yang kamu tidak tahu? Big Yellow sedang menonton bagaimana Jiang Chen membuat formasi, dan semakin dia menonton, semakin dia merasa gila. Jiang Chen memiliki teknik yang terampil, dan setiap segel pembatasan yang dia lepaskan akan menyatu dengan sempurna dengan formasi, menarik energi ke atas sedikit demi sedikit. Tidak peduli bagaimana dia memandang Jiang Chen, dia merasa bahwa dia sedang menonton Grandmaster formasi. Seorang remaja berusia 16 tahun, dan dia tahu segalanya. Itu akan baik-baik saja, tetapi, dia tidak hanya tahu segalanya, dia juga menguasai segalanya. Tidak peduli apa itu, Jiang Chen selalu bisa melakukannya seperti dia adalah seorang Grandmaster. Akhirnya, Big Yellow menghela nafas panjang. Sejak saat itu, tidak peduli hal-hal luar biasa apa yang terjadi di sekitar Jiang Chen, dia tidak akan terkejut lagi. Setengah jam kemudian, Jiang Chen dan Big Yellow akhirnya mencapai permukaan. Jiang Chen masih membentuk segel pembatasan yang rumit dengan jari-jarinya. Di ujung jarinya, ada benang cahaya terang yang menari-nari. Itu adalah jenis energi yang paling murni, dan siapapun yang melihatnya akan merasa seperti jiwa mereka telah hilang. Tiba-tiba, malam yang gelap menjadi lebih menyeramkan. Angin iblis tiba-tiba bertiup di malam yang sunyi ini. Sejumlah besar energi iblis bisa dirasakan datang dari jauh, tawa menyeramkan dan ganas bisa terdengar, dan itu semakin dekat dan dekat. Setan darah ada di sini. Mata Big Yellow berbinar. Sepertinya ada lebih banyak dari mereka malam ini dibandingkan dengan tadi malam. Ayo pergi. Jiang Chen mencibir. Dia membalik telapak tangannya dan melepaskan segel pembatasan lain, untuk sementara menyegel energi sepenuhnya. Setelah itu, dia dan Big Yellow berubah menjadi dua cahaya keemasan terang dan terbang menuju Red Sun Town. Cepat, setan darah itu ada di sini, pergi dapatkan Tuan Muda Jiang, cepat. Lihat, Tuan Muda Jiang ada di sini.
Jumlah Blood Devils 2 kali lebih banyak dari tadi malam, saya pikir ada hampir 100 dari mereka, saya khawatir apakah Tuan Muda Jiang benar-benar dapat mengalahkan mereka semua. Tentu saja dia bisa, Tuan Muda Jiang memiliki kemampuan yang hebat. Dia bisa membunuh semua iblis darah ini dalam sekejap. Jangan takut orang, ayo lawan iblis darah ini. Semua prajurit di kota Red Sun memegang senjata di tangan mereka, mereka bersemangat tinggi dan bertekad untuk berjuang sampai tetes darah terakhir mereka. Di luar kota Red Sun, sekelompok besar iblis darah tinggi dan berotot dengan tergesa-gesa berbaris ke depan, dan mereka melolong dan melompat ke arah kota Red Sun. Setan darah ini telah kehilangan kemanusiaan mereka, mata merah darah mereka bersinar dengan tatapan haus darah, dan mereka melepaskan aura yang sangat ganas. 4 pemimpin iblis darah terbang di atas langit, salah satunya setinggi 3 meter. Tinggi dan kuat seperti pagoda baja, dia melepaskan aura brutal di sekelilingnya dan membawa senjata iblis jahat, dan kultivasinya berada di alam Mid-Heavenly Core. Bunuh setiap makhluk hidup di kota ini, dan tinggalkan semua gadis remaja untuk pengorbanan Tuan Muda. Pemimpin iblis darah terkemuka memberikan perintah yang kejam. Dia ingin mengubah kota Red Sun menjadi kota hantu, dan tidak meninggalkan yang selamat. Oh, tepat setelah pemimpin memberikan perintahnya, iblis darah yang ganas mulai melolong dengan gila. Mereka menyerbu ke arah kota Red Sun dan menghancurkan segalanya di sepanjang jalan mereka. Big Yellow, aku akan menangani para pemimpin. Setan darah lainnya adalah milikmu, bunuh mereka semua dan jangan tinggalkan yang selamat. Jiang Chen memberitahu Big Yellow dengan keagungan yang tak tertandingi. Misi akan tercapai. Big Yellow tertawa terbahak-bahak, lalu dia mulai berlari ke depan sementara tubuhnya bersinar dalam cahaya kemasan. Dia kemudian memulai jalannya pembantaian tanpa ampun. Bam bam bam, Big Yellow terlalu kuat, tubuhnya luar biasa kuat, seperti tembok besi. Terutama kepalanya, tidak ada yang bisa membayangkan mengapa begitu keras. Big Yellow mendorong jalannya dengan menabrak setiap Blood Devil di sepanjang jalannya. Dia seperti gunung yang runtuh, dan iblis darah malang yang terkena Big Yellow semua tubuh mereka hancur, mereka mati dengan kematian yang mengerikan. Adegan itu sangat berdarah dan brutal. Membunuh mereka semua. Tahun Marshal mengangkat senjatanya tinggi-tinggi dan memimpin para prajurit kota Red Sun di belakangnya saat dia mengikuti Big Yellow. Zhang Zhen adalah seorang prajurit inti surgawi, dan ketika berhadapan dengan iblis darah ini, dia seperti harimau ganas yang melompat ke dalam sekelompok domba. Itu adalah pembantaian sepihak, pembantaian dalam skala besar. Iblis darah ini langsung menderita kerugian besar dan merasakan semangat mereka melemah. Di atas langit, Jiang Chen merentangkan sayap darahnya lebar-lebar dan menghalangi jalan keempat pemimpin iblis darah. Jadi, kamu yang membunuh semua anak buahku tadi malam. Pemimpin tinggi seperti pagoda bertanya dengan tatapan garang di matanya. Bab 145. Bab 145 Jiang Chen yang perkasa. Itu benar. Hari ini, kalian semua, sama seperti mereka yang datang ke sini tadi malam, akan dimakamkan. Jiang Chen berbicara dengan suara seperti lonceng besar sambil menggambarkan cara yang sangat mengesankan. Kata-katanya telah didengar oleh semua orang di kota Red Sun, dan itu membuat semua orang menjadi bersemangat. Karena Jiang Chen ada di sini, iblis darah ini pasti akan mati. Huff, Anda hanya seorang prajurit Mortal Core kecil, Anda bahkan belum mencapai alam inti surgawi, jadi beraninya Anda membual di depan saya. Anda hanya mencari kematian. Kalian bertiga, bunuh semua penduduk kota itu, aku akan menangani orang ini. Aku akan meminum semua darahnya. Pemimpin iblis darah mendengus kejam. Sambil memberi perintah kepada para pemimpin lain, dia menatap Jiang Chen dengan tatapan haus darah. Begitu dia selesai berbicara, dia menjulurkan lidahnya dari mulutnya dan menjilat taringnya yang tajam. Dipahami, 3 pemimpin iblis darah lainnya terbang turun pada saat yang sama. Kecepatan mereka tidak lambat, tapi Jiang Chen bahkan lebih cepat. Tanpa peringatan apapun, Jiang Chen memblokir jalan di depan salah satu pemimpin, lalu dia menghancurkan tengkoraknya hanya dengan satu serangan telapak tangan. Pada saat yang sama, dia menggali inti iblis dari tubuhnya. Setelah secara brutal dan cepat membunuh orang pertama, Jiang Chen tidak melambat. Sayap darahnya berayun seperti pisau tajam dan menebas pemimpin lain menjadi 2, dia juga menggali inti iblisnya. Inti iblis ini adalah suplemen yang bagus untuk Jiang Chen. Apa? Pemimpin Mid-Heavenly Core berteriak tak percaya, dia akhirnya bisa bereaksi dari keterkejutannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang dianggap remeh ini bisa memiliki pendekatan yang begitu ganas dan membunuh 2 pemimpin dalam sekejap, membuat mereka menderita kerugian besar. Kamu akan mati. Pemimpin iblis darah menjadi marah. Dia mengangkat senjata iblisnya tinggi-tinggi ke udara, lalu dia dengan paksa menebas ke arah Jiang Chen. Dengan tindakan ini, dia baru saja menyelamatkan nyawa pemimpin iblis darah inti surgawi awal yang tersisa, karena Jiang Chen terganggu. Jiang Chen melambaikan tangannya dan menyerang dengan kapak petirnya ke arah senjata iblis yang akan datang. Dentang, percikan terbang ke segala arah. Senjata iblis menghasilkan suara mendengung setelah tumbukan, dan pemimpin iblis darah inti surgawi tengah dipaksa mundur puluhan meter sebelum dia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya. Ekspresi ketakutan di wajahnya menjadi lebih tebal. Pemimpin iblis darah inti surgawi tengah bukanlah tandingan Jiang Chen. Meskipun dia jauh lebih kuat dari prajurit Mid-Heavenly Core, dibandingkan dengan para jenius lingkaran dalam dari Sekte Hitam, dia masih lemah. Bahkan Jiang Wei bisa saja mengalahkan pemimpin ini, atau bahkan mungkin membunuhnya. Ketika Jiang Chen membunuh Jiang Wei,
dia hanya memiliki 80 tanda naga di Laut Qi-nya, tetapi sekarang dia memiliki total 90 tanda naga dan kekuatan tempurnya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Pemimpin iblis darah ini bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. 4 pemimpin iblis darah, 2 langsung dibunuh oleh Jiang Chen, dan pemimpin inti surgawi awal lainnya telah terbang ke bawah. Targetnya adalah penduduk kota Red Sun Town. Tapi, tepat pada saat ini, seberkas sinar putih datang dengan sangat cepat dari jauh. Dalam sekejap, itu telah menghalangi jalan pemimpin. Tidak lain adalah Yu Zihan yang bergegas ke sini dari kota Yellowstone. Saudara Jiang, saya akan menangani iblis darah ini. Yu Zihan memberitahu Jiang Chen. Setelah itu, dia segera menyerang dengan telapak tangan besar yang bersinar. Telapak tangan terbang menuju pemimpin iblis darah. Mengaum, pemimpin iblis darah mengeluarkan raungan marah, lalu dia melepaskan telapak tangan besar berwarna merah darah sebagai serangan baliknya. Bam, 2 serangan kuat bentrok satu sama lain. Pusat tabrakan meledak dan memicu kecerahan yang menerangi langit yang gelap. Pemimpin iblis darah bukanlah tandingan Yu Zihan, dan dia terlempar sejauh puluhan meter dari benturan sambil mengeluarkan darah dari mulutnya. Huff, bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Yu Zihan mendengus dingin, lalu dia memukul palu saat masih panas. Dia melepaskan cahaya yang menutupi tubuhnya, lalu dia berlari ke arah pemimpin iblis darah. Di sisi lain, Jiang Chen terus menyerang dengan kapak perangnya, dengan gila-gilaan menyerang pemimpin iblis darah inti surgawi tengah. Bam bam bam, dengan setiap serangan kapak perang, ledakan keras seperti suara akan mengikuti. Pemimpin iblis darah terus memblokir serangan dengan senjata iblisnya, tetapi, di bawah serangan penindasan Jiang Chen, senjata iblis terus dipaksa mundur, dan tangannya robek. Dengan setiap serangan Jiang Chen, pemimpin iblis darah akan memuntahkan seteguk darah. Sialan, dari mana monster abnormal ini berasal, dan mengapa dia begitu kuat? Pemimpin tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Hari ini, dia secara pribadi memutuskan untuk menyerang, dan dia juga membawa 3 pemimpin inti surgawi bersamanya. Dalam pikirannya, dengan kekuatan yang kuat ini, dia akan mampu membunuh semua orang di kota Red Sun. Tapi, dia tidak pernah menyangka dia akan menderita kerugian sebesar itu. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Tepuk petir, hadapi kematianmu. Jiang Chen mengeluarkan raungan yang menggelegar. Dia melepaskan sinar terang dan bersinar dari kapak perangnya, dan pada saat yang sama, dia turun dari langit di atas. Dalam sekejap, dia berhadapan langsung dengan pemimpin iblis darah. Tidak baik, pemimpin iblis darah menjadi panik, dia bisa merasakan banyak bahaya dari serangan ini. Tapi, kecepatan Jiang Chen terlalu cepat, sangat cepat sehingga pemimpin tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia hanya bisa bergerak dengan insting dan mengangkat senjata iblisnya tinggi-tinggi untuk memblokir serangan. Dentang, memotong, senjata iblis di tangan pemimpin tidak bisa menahan pukulan yang begitu berat, itu patah menjadi 2. Setelah itu, pemimpin itu mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Dia seperti senjata iblis, dibelah 2 oleh kapak perang Jiang Chen. Darahnya memercik melintasi langit yang gelap, Jiang Chen mengulurkan tangannya dan mengeluarkan inti iblis. Pada saat yang sama, teriakan mengerikan lainnya terdengar dari arah lain. Pemimpin terakhir dibunuh secara brutal oleh Yu Zihan, dan meninggal dengan cara yang mengerikan. Yu Zihan tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada lawan-lawannya, dia bahkan menghancurkan inti iblis pemimpinnya. Hanya 3 menit sejak setan darah memulai serangan mereka dan keempat pemimpin terbunuh. Dengan serangan Big Yellow dan Zhang Zhen, lebih dari setengah Blood Devils di tanah juga terbunuh. Ketika Blood Devils yang lain melihat bahwa semua pemimpin mereka telah terbunuh, mereka langsung kehilangan keinginan untuk bertarung, lalu melarikan diri ke segala arah. Huff, saya mengatakannya sebelumnya, jangan tinggalkan yang selamat. Membunuh mereka semua, Jiang Chen mendengus dingin. Dia mendarat dari langit dan memegang kapak perangnya secara horizontal, dia tampak seperti dewa perang yang baru saja turun dari langit, dan dia memblokir semua kemungkinan rute mundur untuk Blood Devils. Dengan kekuatan besar, Jiang Chen mengayunkan kapak perangnya dan melepaskan sinar kapak yang terang. Kapak itu langsung membunuh puluhan iblis darah yang datang ke arahnya, dan mereka semua meledak menjadi kabut darah. Dalam sekejap, Jiang Chen mengayunkan lagi, dan membunuh selusin setan darah lainnya. Baginya, iblis darah inti fana ini seperti semut, dia bisa membunuh mereka sepanjang hari tanpa membuang terlalu banyak energinya. Yu Zihan menatap Jiang Chen yang perkasa. Dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat dia berpikir, dia menjadi lebih kuat. Itu benar, dibandingkan dengan ketika dia membunuh Jiang Wei, Jiang Chen jelas menjadi lebih kuat. Ini bisa dengan mudah diketahui dari bagaimana dia membunuh pemimpin iblis darah tadi. Hanya 2 hari sejak Jiang Chen membunuh Jiang Wei, dan itu berarti Jiang Chen semakin kuat setiap hari. Ini benar-benar membuat Yu Zihan ketakutan. Di bawah pembantaian kejam Big Yellow dan Jiang Chen, sisa dari Blood Devils semuanya terbunuh. Perimeter Red Sun Town dipenuhi dengan mayat dan anggota tubuh iblis darah. Semua iblis darah yang datang dan menyerang hari ini, termasuk 4 pemimpin inti surgawi mereka, tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Jiang Chen yang perkasa, Tahun Marshal Zhang Zhen mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi ke arah langit dan berteriak keras-keras. Jiang Chen yang perkasa, Jiang Chen yang perkasa. Setiap orang dari Red Sun Town People bersorak bersama. Mata mereka bersinar saat mereka menatap Jiang Chen, seolah-olah mereka sedang melihat dewa penyelamat perang yang sebenarnya.
Pemuda 16 tahun ini, dia adalah penyelamat seluruh kota Red Sun, pahlawan sejati bagi semua warga kota. Pendekatan brutal Jiang Chen, citranya yang mengesankan, semuanya telah terukir dalam di hati setiap warga kota. Saat ini, citra kepahlawanannya telah menjadi semakin besar di benak mereka. Pertempuran malam ini menyenangkan bagi warga kota Red Sun Town, mereka sedang melakukan pembunuhan besar-besaran. Mereka semua telah menodai tangan mereka dengan darah iblis darah. Mereka semua berjuang dengan sekuat tenaga untuk membalaskan dendam mereka yang terbunuh. Lebih penting lagi, tidak ada yang terluka atau terbunuh dalam pertempuran tersebut. 4 pemimpin inti surgawi, ratusan iblis darah yang kejam, mereka semua terbunuh hanya dalam beberapa menit. Hasil yang luar biasa seperti itu tidak mungkin bahkan dalam mimpi penduduk kota. Jiang Chen melambaikan tangannya, lalu sorak-sorai itu segera mereda. Mereka semua menatap Jiang Chen, menunggu perintah selanjutnya. Pertempuran dengan iblis darah baru saja dimulai, masih jauh dari berakhir. Oleh karena itu, kita semua harus ekstra hati-hati. Jiang Chen berkata dengan suara nyaring, lalu dia memandang Zhang Zhen dan berkata, Marsekal kota, buat api dan bakar semua mayat yang mati. Tetap perhatikan perimeter dengan ketat, waktu untuk bersantai belum. Dimengerti, Tuan Muda Jiang. Zhang Zhen menangkupkan tinjunya ke arah Jiang Chen. Dia telah sepenuhnya ditaklukkan oleh kekuatan Jiang Chen, dan dia juga sangat berterima kasih. Saat ini, jika Jiang Chen memintanya untuk melompat ke dalam api, dia akan melakukannya tanpa mengerutkan kening. Saudara Jiang, taktik yang luar biasa. Anda memiliki kekaguman saya. Yu Zihan menangkupkan tinjunya ke arah Jiang Chen. Kekagumannya terhadap Jiang Chen tulus. Kakak Yu juga pria yang berbakat, aku yakin kamu akan memiliki masa depan yang tak terbatas. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Di depan saudara Jiang, aku bukan apa-apa. Yu Zihan menggelengkan kepalanya. Setelah pertempuran hari ini, dia telah mengambil keputusan. Mulai sekarang, dia akan mengikuti Jiang Chen dan bertarung bersamanya. Saudara Yu, apakah keluarga Yu Anda membuat keputusan? Jiang Chen bertanya, kami telah melakukan seperti yang disarankan Jiang, ayah saya mengirim orang-orang kami ke semua kota dan kota secara merata. Juga, ayah saya sudah lama mendengar nama saudara Jiang, dia berharap dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda di masa depan. Yu Zihan berkata, tentu, setelah kita menyingkirkan iblis darah ini sepenuhnya, aku akan mengunjunginya secara pribadi. Jiang Chen tersenyum dan berkata, baiklah, saya perlu istirahat sekarang. Saudara Yu, tolong bantu saya mengurus kota Red Sun. Yakinlah saudara Jiang, saya tidak akan mengendur. Yu Zihan berkata dengan ekspresi serius. Saat berhadapan dengan Blood Devils, tidak ada ruang untuk diabaikan. Jiang Chen mengangguk. Dengan kehadiran Yu Zihan, dia akan bisa mengurangi banyak masalah. Dia berbalik dan menatap Zhang Zhen, Tahun Marshal, tolong cari seseorang dan bantu saya membangun rumah di daerah terpencil di utara kota Red Sun. Saya harus berkultivasi di sana di masa depan. Nanti, aku akan membiarkan Big Yellow memimpin anak buahmu ke lokasi yang tepat. Vena energi adalah rahasia yang harus disimpan Jiang Chen. Adapun penduduk kota ini, begitu dia membunuh semua iblis darah dan menetapkan otoritasnya di sini, dia akan mempertimbangkan untuk membuka urat energi dan membiarkan mereka berkultivasi. Vena energi memiliki godaan besar bagi siapapun, dan begitu berita menyebar, dengan tingkat kultivasi dan kekuatan tempurnya saat ini, dia tidak yakin dia bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri, dan itu juga akan membawa banyak masalah untuk ini, rakyat. Bab 146. Bab 146 Nafsu Fan Kun. Ketika mendengar bahwa Jiang Chen ingin membangun rumah di daerah terpencil, Zhang Zhen terkejut. Ke depan kota Red Sun, membangun rumah Jiang Chen cukup sederhana. Penduduk kota ini sangat menyambut Jiang Chen yang tinggal di sini, tetapi yang membingungkan Zhang Zhen adalah mengapa Jiang Chen ingin membangunnya di daerah terpencil. Tuan Muda Jiang, daerah itu sunyi dan tidak ada apa-apanya, biarkan saya memilih Anda tempat yang bagus untuk membangun rumah yang akan cocok dengan status Tuan Muda Jiang. Zhang Zhen berkata, itu benar, Tuan Muda Jiang, kamu adalah pahlawan kota Red Sun. Kami semua berterima kasih atas apa yang telah kamu lakukan, kami semua akan menjadi orang-orangmu mulai sekarang. Membangunkanmu rumah besar adalah hal yang harus kami lakukan, tetapi kami harus membangunnya di tempat yang sangat baik. Zhang Kuan juga menyuarakan pendapatnya. Daerah terpencil itu sangat terpencil, dan tidak ada orang di sekitarnya. Membangun rumah besar untuk Jiang Chen di tempat itu bukanlah ide yang bagus. Lakukan saja seperti yang aku katakan, buat mansion ini sederhana. Saya tidak punya banyak permintaan tentang itu. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen pergi begitu saja. Hanya dia sendiri yang tahu mengapa dia ingin membangun rumah mewah di daerah terpencil. Tuan Muda Jiang adalah orang yang aneh, mengapa dia tidak menginginkan tempat yang lebih baik, dan bersikeras membangun rumah besar di daerah terpencil. Zhang Kuan berkata, saudara Jiang hanya ingin fokus pada kultivasinya, dia tidak pilih-pilih tentang lingkungan. Kalian lakukan saja apa yang dia suruh. Yu Zihan berkata. Dimengerti, Tuan Muda Yu. Zhang Zhen dan yang lainnya membungkuk ke arah Yu Zihan. Pemuda ini bukan hanya murid lingkaran dalam dari Sekte Hitam, dia juga tuan muda dari keluarga Yu. Mereka tidak berani mengabaikan kata-katanya. Setelah Jiang Chen kembali ke tempat tinggalnya, dia segera mulai menyerap 3 inti iblis. 2 inti surgawi awal dan 1 inti surgawi pertengahan. Itu adalah panen yang luar biasa.
Ketika keterampilan transformasi naga menjadi lebih kuat, kecepatan Jiang Chen dapat menyerap jiwa iblis dan inti iblis menjadi lebih cepat. 3 inti iblis diserap sepenuhnya olehnya dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun semakin sulit untuk membentuk tanda naga baru, dengan 3 inti iblis ini, Jiang Chen masih berhasil membentuk 6 tanda naga baru. Saya memiliki 96 tanda naga di laut ki saya sekarang, hanya 4 lagi yang dibutuhkan untuk mencapai 100. Bahkan jika saya berhenti membunuh iblis darah itu, setelah mansion dibangun, saya masih bisa menerobos ke alam inti surgawi menggunakan urat energi. Titik petik 2. Mata Jiang Chen berbinar. Setelah perjalanan panjang membunuh dan membantai, dia akhirnya mendekati alam inti surgawi. Selama dia mencapai alam inti surgawi, kekuatan tempurnya akan meningkat secara eksponensial. Pada saat itu, bahkan prajurit inti surgawi akhir tidak akan menjadi lawannya. Pada malam yang sama, iblis darah itu menghentikan serangan mereka. Semua prajurit inti mortal di kota Red Sun mengawasi dengan cermat perimeter kota. Di sisi utara kota, daerah yang dulu sepi dan sunyi menjadi sibuk malam ini. Penduduk kota yang dilindungi dari serangan mendengar bahwa Jiang Chen menginginkan sebuah rumah, jadi mereka semua keluar dan dengan sukarela menawarkan bantuan mereka. Keesokan harinya, lingkaran luar Sekte Hitam. Di halaman Jiang Chen, Yan Chen Yu berdiri di puncak gunung. Pakaiannya berkibar tertiup angin gunung, dan pandangannya terlempar jauh. Wajahnya yang cantik dan lembut dipenuhi dengan kekhawatiran. Sudah 2 hari sejak kakak Jiang Chen pergi, aku ingin tahu apakah dia menghadapi bahaya. Tidak, kakak Jiang Chen memiliki kemampuan yang hebat, iblis darah itu tidak akan menjadi lawannya. Yan Chen Yu bergumam pada dirinya sendiri. Tepat pada saat ini, sesosok manusia terbang melewati langit di atas, tetapi dia segera berbalik dan mendarat tidak jauh dari Yan Chen Yu. Pria itu memiliki wajah tampan dan tubuh tinggi, dia adalah Fan Kun. Alasan Fan Kun berbalik dan mendarat di sini adalah karena dia melihat wajah Yan Chen Yu. Beberapa hari yang lalu, dia diberitahu oleh Jiang Wei bahwa Yan Chen Yu adalah gadis cantik yang seperti peri, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Ketika dia secara tidak sengaja melihat wajah di sini hari ini, dia terpana oleh kecantikannya. Bahkan dengan kebanggaan Fan Kun, dia dikalahkan oleh penampilan cantik Yan Chen Yu. Siapa kamu? Yan Chen Yu menatap Fan Kun. Ketika dia merasakan tatapan jahat Fan Kun, dia hanya bisa mengerutkan alisnya. Nama saya Fan Kun, dan saya pikir Anda pasti murid junior Yan Chen Yu. Saya sudah lama memuja murid junior Yan. Kecantikanmu benar-benar keluar dari dunia ini, sangat jarang melihat gadis cantik seperti itu. Fan Kun terus melemparkan pandangan memeriksa ke arah Yan Chen Yu. Bahkan dengan kemauannya yang kuat, dia tidak bisa tidak memiliki perasaan penuh nafsu. Selain itu, dia dan Jiang Chen adalah musuh. Kamu adalah Fan Kun yang ingin membunuh kakak Jiang Chen. Mendengar nama Fan Kun, ekspresi Yan Chen Yu langsung berubah, ekspresi jijik langsung muncul di wajahnya. Yan Chen Yu memanggil Jiang Chen sebagai kakak Jiang Chen, membuat Fan Kun cemburu. Dalam pikirannya, gadis cantik seperti ini seharusnya menjadi miliknya, Fan Kun. Jiang Chen tidak pantas mendapatkan gadis ini. Murid junior Yan, tidak ada yang bisa Anda dapatkan jika Anda mengikuti Jiang Chen, mengapa Anda tidak mengikuti saya saja? Saya adalah pemimpin lingkaran dalam, dan segera saya akan menerobos ke alam inti ilahi dan menjadi murid inti sejati. Selain itu, kakek saya adalah penatua sekte. Setelah kamu menjadi gadisku, kamu dapat menikmati semua sumber daya di Sekte Hitam sesukamu. Fan Kun mencoba meyakinkannya dengan senyum jahat. Enyah. Yan Chen Yu menolaknya tanpa ragu-ragu, lalu dia berbalik tanpa melihat Fan Kun untuk kedua kalinya. Melihat ini, ekspresi Fan Kun berubah tegas. Reaksi Yan Chen Yu telah sangat melukai harga dirinya. Di seluruh provinsi Qi, dengan tingkat dan potensi kultivasi Fan Kun, dia bisa mendapatkan semua gadis yang dia inginkan, apalagi Sekte Hitam di mana dia selalu dikelilingi oleh gadis-gadis. Dia telah menurunkan harga dirinya dan berbicara dengan baik kepada Yan Chen Yu, tetapi dia tidak hanya menolaknya, dia juga menyinggung harga dirinya. Huff, Yan Chen Yu, izinkan saya memberitahu Anda ini, kakak Anda Jiang Chen dikirim untuk membunuh setan darah itu, dan saya yakin itu adalah perjalanan satu arah, menjadi gadis saya adalah pilihan terbaik Anda. Fan Kun mendengus dingin, kakak Jiang Chen tidak akan pernah mati. Kamu pikir kamu siapa? Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kakakku Jiang Chen. Yan Chen Yu terus menghadapi Fan Kun. Dalam hatinya, tidak ada yang bisa menggantikan Jiang Chen, dan Fan Kun ini memiliki keberanian untuk mengutuk Jiang Chen sampai mati di depannya. Ini seperti menginjak kaki Yan Chen Yu. Kebenciannya terhadap Fan Kun telah mencapai batasnya. Sebaiknya kau tidak menolakku dan memprovokasiku, aku sudah sopan padamu. Fan kesal. Tepat pada saat ini, sesosok datang dengan kecepatan tinggi, dan segera mendarat di sebelah Yan Chen Yu. Itu adalah penatua Sekte Guosan. Fan Kun, apa yang kamu lakukan di sini? Guosan menatap Fan Kun dan bertanya dengan nada tegas. Sekte Elder Guo, saya baru saja lewat dan mencoba menyapa murid junior Yan. Fan Kun menangkupkan tinjunya ke arah Guosan. Guosan bagaimanapun juga adalah kepala alkemis dari Sekte Hitam, dan dia memiliki status yang tidak lebih lemah dari kakek Fan Kun. Dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Kamu tidak diterima di sini, tersesat, dan jangan datang ke sini lagi. Guosan melambaikan lengan bajunya dan berbicara tanpa mempertimbangkan perasaan Fan Kun.
Jika bukan karena dia tidak ingin memprovokasi kakek Fan Kun, Guosan pasti akan menamparnya dan mengirimnya pergi jauh. Dipahami, dengan senyum di wajahnya, Fan Kun berbalik dan pergi. Tepat saat dia berbalik, ekspresi berbahaya segera muncul. Huff, Jiang Chen pasti akan mati di Yellowstone, dan jalang ini masih ingin bertingkah seperti gadis setia yang berani menolak dan memprovokasiku. Saya akan segera menunjukkan beberapa warna. Wajah Fan Kun dipenuhi dengan niat jahat. Musuh yang menyerang sekali tidak mengerikan, tetapi musuh yang bersembunyi di kegelapan dan terus merencanakan hal-hal jahat adalah musuh yang harus ditakuti orang. Sekarang, Yan Chen Yu telah menjadi sasaran Fan Kun, dan akan ada lebih banyak masalah segera hadir. Kota Matahari Merah. Penduduk kota menghabiskan 1 hari penuh sebelum rumah besar Jiang Chen selesai dibangun. Mereka bahkan mendekorasi rumah dan mengisinya dengan segala macam perabotan. Jiang Chen datang ke mansion, dan dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Rumah itu tidak besar, tapi juga tidak kecil. Itu didekorasi dengan indah, dan itu menggambarkan citra yang mendominasi. Itu adalah pasangan yang sempurna untuk Jiang Chen. Ada total 6 kamar yang dibangun dengan baik di dalam mansion, dan tepat di tengahnya ada pertemuan yang megah. Dari semua ini, orang dapat dengan mudah mengetahui betapa bersyukurnya penduduk kota ini terhadap Jiang Chen. Tuan Muda Jiang, apakah Anda puas dengan rumah besar Anda? Zhang Zhen bertanya sambil tersenyum. Sangat bagus, Tuan Marshal, terima kasih semua atas kerja kerasnya. Jiang Chen menjawab sambil tersenyum. Saya sangat senang Tuan Muda Jiang menyukainya. Jika Anda memiliki sesuatu yang Anda butuhkan di masa depan, Tuan Muda Jiang seharusnya memberitahu saya, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk menyediakannya kepada Anda. Zhang Zhen berkata, pada malam yang sama, Jiang Chen menempatkan bantal di sebuah ruangan di dalam mansionnya dan menghubungkannya ke formasi dan urat energi. Dengan ini, dia hanya bisa duduk di atasnya dan menyerap energi dari pembuluh darah. Malam ini, semua warga kota sangat panik. Mereka tahu serangan ketiga Blood Devils akan jauh lebih besar dari 2 serangan sebelumnya. Bahkan mungkin ada pemimpin iblis darah yang lebih kuat yang akan datang. Tapi, yang membuat semua orang bingung adalah malam itu berlalu dengan damai, dan tidak ada Blood Devil yang terlihat. Saudara Jiang, iblis darah itu tiba-tiba menjadi pendiam, saya yakin mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar. Yu Zihan berkata, itu benar, ini sepertinya bukan pendekatan mereka. Saya kira, mereka sedang merencanakan dan mempersiapkan serangan yang lebih besar, mereka ingin menghancurkan kota Red Sun dalam perjalanan. Bahkan mungkin ada pemimpin inti surgawi akhir dalam serangan berikutnya, atau mungkin bahkan Lord Blood Moon sendiri. Jiang Chen mengerutkan alisnya, aku juga khawatir tentang itu. Kalau begitu, kurasa kita tidak bisa membela diri. Yu Zihan berkata dengan cemas. Zihan, lanjutkan pengawasan, kita harus memastikan keselamatan penduduk kota dijaga dengan baik. Saya akan memasuki kultivasi terpencil untuk menerobos ke alam inti surgawi sekarang, dan begitu saya berhasil menerobos, bahkan jika seorang pemimpin inti surgawi akhir datang, saya akan dapat menangani mereka. Jiang Chen berkata dengan serius. Pertempuran dengan iblis darah akan menjadi lebih intens, dan Jiang Chen harus menerobos ke alam inti surgawi sesegera mungkin. Hanya dengan begitu dia bisa menangani pertempuran yang akan datang. Apa, Anda akan menerobos ke alam inti surgawi? Yu Zihan berteriak sambil menatap Jiang Chen dengan tidak percaya. Kemajuan kultivasi Jiang Chen tidak pernah berhenti, dia datang ke Sekte Hitam belum lama ini, dan sekarang dia akan menerobos ke alam inti surgawi. Itu benar, Jiang Chen berkata, kakak Jiang benar-benar monster kultivasi, aku hanya bisa iri dengan bakatmu. Saya berharap yang terbaik untuk saudara Jiang dalam menerobos ke alam inti surgawi, maka kita akan membunuh semua iblis darah itu bersama-sama. Setelah mengatakan itu, Yu Zihan berbalik dan pergi. Jiang Chen akan memasuki kultivasi terpencil, oleh karena itu, semua hal di kota Red Sun membutuhkan perhatiannya. Setelah Yu Zihan pergi, Jiang Chen menutup pintu dan mempersiapkan dirinya untuk menerobos ke alam inti surgawi dengan bantuan urat energi. Kuning besar, saya akan menerobos ke alam inti surgawi sekarang, tolong bantu saya menjaga daerah sekitarnya. Jiang Chen berkata, sialan kamu, aku lelah, aku akan tidur sekarang. Big Yellow menguap lebar, lalu dia berbalik dan memasuki ruangan lain. Jiang Chen terkejut, saat anjing ini lelah dan ingin tidur, sebenarnya itu pertanda dia akan menerobos. Brengsek, bukankah anjing ini baru saja menerobos beberapa hari yang lalu? Jiang Chen memutar matanya, dia merasa agak tertekan. Dia telah mengerahkan semua upayanya untuk berkultivasi, HE telah menjarah dan mencuri energi dan sumber daya di mana-mana, menerobos lebih sulit daripada memakan kotoran. Tapi, jika dibandingkan dengan anjing ini, itu seperti, sudahlah, itu hanya buang-buang waktu untuk membandingkan dengan anjing ini. Bab 147. Bab 147 tak terkalahkan. Jiang Chen berjalan ke kamarnya dan menutup pintu di belakangnya, lalu dia duduk di atas bantal dengan menyilangkan kaki. Big Yellow pergi tidur, tapi sebenarnya, dia akan meledak ke alam berikutnya. Jika tidak ada yang salah terjadi, begitu Big Yellow terbangun, dia akan mencapai alam inti surgawi. Bantal yang diduduki Jiang Chen terhubung langsung ke urat energi bawah tanah. Vena penghalang energi telah rusak sedikit, dan itu berarti Jiang Chen dapat menggunakan bantal untuk menyerap energi sebanyak yang dia inginkan. Memiliki energi urat yang matang sama dengan memiliki harta yang sangat besar, dan Jiang Chen kini menempatinya sendirian.
Kecepatan di mana Anda bisa berkultivasi dengan menggunakan energi Vena sangat cepat, dan sekarang, dia sudah memiliki 96 tanda naga, dan dia hanya membutuhkan empati lagi untuk mencapai alam inti surgawi. Jiang Chen tidak memiliki masalah menggunakan esensi dari urat energi untuk membentuk 4 tanda naga lainnya. Sejak dia datang ke kota Red Sun, dia telah bertarung dalam 2 pertempuran dengan iblis darah, dan kedua kali dia membunuh satu persatu dari mereka. Ketiga kalinya, setan darah mungkin mengirim kekuatan yang lebih kuat. Setelah dikalahkan dalam 2 pertempuran, tidak ada keraguan bahwa akan ada iblis darah inti surgawi akhir dalam pertempuran ketiga. Dengan tingkat budidaya dan kekuatan tempur Jiang Chen saat ini, dia bisa membunuh iblis darah inti surgawi tengah dengan mudah, tapi dia akan kesulitan melawan iblis darah inti surgawi akhir. Oleh karena itu, Jiang Chen harus mengungkapkannya ke alam inti surgawi sesegera mungkin. Selama dia pecah ke alam inti surgawi awal, dia akan mampu membunuh iblis darah inti surgawi akhir itu, dan dia akan memiliki kekuatan untuk melawan Lord Blood Moon. Buka segelnya, saya akan menyerap semua yang saya bisa sekarang. Jiang Chen membuka segel, dan di bawah kendali formasi, sejumlah besar energi mulai mengalir ke tubuh Jiang Chen seperti tsunami. Set gelombang-gelombang karena dampak energi yang kuat, Jiang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah senang. Dia buru-buru mulai mengedarkan skill transformasi naga dan mulai mengubah energi menjadi energi paling murni, lalu dia mengalirkan semuanya ke Laut Qi-nya. Di dalam Laut Qi-nya, tanda naga berwarna darah mulai mengalir keluar dari Mortal Core-nya dan mulai berenang seolah-olah mereka adalah naga asli, tampak ajaib dan luar biasa. Pada saat yang sama, beberapa tanda naga berubah menjadi bayangan dan pelindung di sekitar tubuh Jiang Chen, membuatnya tampak seperti kaisar naga. Bas, dengung, dampak energi sangat kuat, dan dengungan terdengar dari dalam tubuh Jiang Chen. Diikuti dengan munculnya suara mendengung, tanda naga ke-97 mulai mengembun. Vena energi yang lengkap dan matang sangat kuat, manfaat dari energi murninya jauh lebih besar dari jiwa iblis dan inti iblis itu. Ketika Jiang Chen menyerap energi esensi, tidak hanya akan membantunya membentuk tanda naga baru dan meningkatkan kultivasinya, tetapi juga akan membantu memperkuat tubuhnya. Dengan bantuan skill transformasi naga, tubuhnya menjadi semakin kuat. Berdengung, suara berdengung sepertinya tidak pernah berakhir, dan Jiang Chen dikelilingi oleh bayangan naga terbang. 2 jam kemudian, dia akhirnya membentuk total 100 tanda naga. Pada saat ini, raungan naga yang dalam dan halus terdengar dari dalam tubuhnya, membuat Jiang Chen terlihat seperti binatang purba yang akan bangun. Keterampilan transformasi naga terlalu kuat, dan itu akan menjadi lebih kuat di masa depan. Cepat atau lambat, Jiang Chen akan berubah menjadi bayangan dan terbang ke balik layar. Akhirnya, saya berhasil membentuk 100 tanda naga. Haha, sudah kadaluarsa untuk dibebaskan ke alam inti surgawi. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Jika itu adalah puncak prajurit Mortal Core biasa yang ingin dikeluarkan ke alam inti surgawi, tidak akan ada cara bagi mereka untuk melakukannya, bahkan dengan energi yang cukup. Karena, untuk melakukannya, orang itu perlu belajar bagaimana mengendalikan energi alam. Dari alam inti fana ke alam inti surgawi, itu adalah hambatan besar bagi semua pembudidaya. Tapi hambatan ini tidak ada untuk Jiang Chen, dia memiliki pengalaman kultivasi seorang suci. Semua kemacetan hanyalah lelucon baginya. Karena dia mengolah keterampilan transformasi naga, yang dia butuhkan hanyalah energi. Selama dia memiliki energi yang cukup, dia akan mampu menembus semua jalan, tidak ada hambatan baginya. Jiang Chen mengeluarkan sejumlah besar pil pemulihan fana dan memasukkannya ke dalam mulut, dia menyerapnya seperti itu adalah sesuatu yang tidak berharga. Mengaum gelombang, Jiang Chen mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan keras, seperti naga yang baru saja bangun, melolong untuk memberitahu semua orang tentang kehadirannya. Semua orang di kota Red Sun bisa mendengar raungan keras ini, dan mereka bisa merasakan energi yang menembus langit keluar dari rumah Jiang Chen, dan tekanan besar menyebar ke seluruh kota, mengejutkan semua orang. Dia meledak begitu cepat, Yu Zihan melihat ke langit yang menembus gelombang energi dan membebani dirinya sendiri. Dia tidak dapat menemukan kata-kata yang cocok untuk menggambarkan monster abnormal Jiang Chen lagi. Lihat, energi yang sangat kuat. Itu adalah Tuan Muda Jiang, dia berterima kasih ke alam inti surgawi. Haha, bagus, ini bagus. Tuan Muda Jiang benar-benar jenius yang tiada taranya, dia mampu membunuh iblis darah inti surgawi saat berada di puncak alam inti fana, dan setelah ia pecah ke alam inti surgawi, iblis darah itu tidak akan menjadi lawannya. Hebat, setelah Tuan Muda Jiang menyerah ke alam inti surgawi, kekuatan tempurnya akan menjadi lebih besar. Ini adalah berita bagus untuk kita semua di Red Sun Town. Semua warga kota di kota Red Sun sangat bersemangat, terutama Zhang Zhen dan beberapa tetua lainnya. Saat ini, kota Red Sun telah menjadi target utama iblis darah, dan bantuan terbesar orang-orang ini, serta satu-satunya bantuan mereka, sebenarnya adalah Jiang Chen. Oleh karena itu, semakin kuat Jiang Chen, semakin bersemangat mereka. Di dalam mansion, Mortal Core berwarna emas di Laut Qi, Jiang Chen berdenyut dengan paksa. Itu dikelilingi oleh banyak tanda naga berwarna darah, dan inti fana terus berubah. Saat ini, ukurannya telah tumbuh 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya, dan menjadi lebih bulat dan berkilau. Pada saat ini, inti fana telah berevolusi menjadi inti surgawi. Jiang Chen dengan santai melambaikan kedua tangannya, dan dalam sekejap, energi yuan alami di sekitarnya mengalir ke tubuhnya seperti tsunami.
Diangkat oleh energi Yuan alami, tubuh Jiang Chen perlahan melayang ke atas, tapi kali ini, dia tidak menggunakan sayap darahnya untuk terbang, dia malah melakukannya dengan mengendalikan energi Yuan alami. Haha, Jiang Chen tertawa bahagia. Dia akhirnya menembus ke alam inti surgawi, dan sekali lagi dia mendapatkan kembali perasaan mengendalikan energi Yuan alami. Sosok naga yang dibentuk oleh ki dan darahnya terbang di atas kepalanya sambil menggambarkan energi yang murni. Keberhasilan pembentukan 100 tanda naga telah memberikan kekuatan tempur Jiang Chen dorongan yang luar biasa. Dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang dia peroleh saat ini, inti fana dan inti surgawi, mereka benar-benar berbeda dan tidak bisa dibandingkan sama sekali. Jiang Chen mengepalkan tinjunya erat-erat, membuat suara retak dari jari-jarinya, dan matanya bersinar dengan percaya diri. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia dapat dengan mudah mengalahkan prajurit inti surgawi akhir manapun. Saya akhirnya berhasil menembus ke alam inti surgawi, tetapi semakin sulit untuk mengembangkan keterampilan transformasi naga, menurut kitab suci. Dari alam awal ke alam pertengahan, saya akan membutuhkan total 200 tanda naga, dan jika saya ingin mencapai alam inti surgawi akhir, jumlahnya akan berlipat ganda lagi, total 400 tanda naga, ini membuatku sakit kepala. Jiang Chen menghela napas panjang. Meskipun keterampilan transformasi naga sangat kuat, itu juga sangat sulit untuk dikultivasikan. Jangankan masa depan yang jauh, hanya dengan melihat situasi saat ini, jika dia ingin mengungkapkan ke alam inti surgawi pertengahan, dia perlu membentuk 100 tanda naga lagi, dan itu akan membutuhkan sejumlah besar energi. Tapi segera setelah itu, ekspresi tekad muncul di wajahnya, dengan mengolah keterampilan transformasi naga, aku mulai berjalan menyusuri jalan yang dipenuhi dengan pembunuhan dan pembunuhan. Jalan menuju 100.000 tanda naga, aku akan membunuh semua yang berani menghalangi jalanku. Menempatkan energinya, Jiang Chen tidak langsung meninggalkan kamarnya, tetapi terus duduk di bantal dan menyerap energi. Sekarang sudah larut malam, dan iblis darah itu belum datang, dan sepertinya mereka juga belum datang. Sebelum Jiang Chen datang ke sini, dia telah memakan pil 5 elemen di Sekte Hitam, memperkuat dan menstabilkan fondasinya, dan dalam waktu singkat, dia tidak perlu khawatir tentang masalah yang muncul saat tenggelam. Oleh karena itu, Jiang Chen akan memanfaatkan urat energi dan terus membentuk tanda naga baru, dan membuat basis kultivasinya di alam inti surgawi awal benar-benar stabil. Waktu berlalu, dan segera, 1 hari telah berlalu. Dalam 1 hari, Jiang Chen telah membentuk 8 tanda naga baru, menjadikannya total 108 tanda naga di laut Qi-nya. Kekuatan tempurnya meningkat lagi, Jiang Chen akhirnya berhenti menyerap energi. Efektivitas dampak energi telah mencapai batasnya, dia harus berhenti dan membiarkan tanda naganya yang baru terbentuk menetap. Malam ini, masih belum ada pemandangan iblis darah. Waktunya mencapai fajar, tapi masih belum ada Blood Devil yang datang. Selama 3 hari berturut-turut, rupanya iblis darah telah menghilang. Meskipun beberapa dari mereka telah muncul di kota-kota lain di Yellowstone, di bawah kendali keluarga Yu, iblis darah ini tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan. Zhang Zhen berkata dengan cemas, "Aku tidak tahu apa yang direncanakan iblis darah, tapi teman-teman, jangan khawatir, saudara Jiang sekarang telah jatuh ke alam inti surgawi. Bahkan jika ada beberapa pemimpin iblis darah yang kuat, dia akan mampu mengalahkan mereka." Yu Zihan memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi terhadap Jiang Chen. Bam, tepat setelah Yu Zihan menyelesaikan kata-katanya, ledakan besar terdengar dari jauh. Setelah itu, angin bertiup sepoi-sepoi, dan setelahnya sekelompok besar iblis darah. Mereka datang menuju kota Red Sun dengan kecepatan ekstrim. Mereka di sini, ekspresi Zhang Zhen berubah. Waktunya sekarang fajar, dan di luar dugaan semua orang bahwa iblis darah ini benar-benar akan memilih waktu ini untuk menyerang. Sepertinya ada lebih dari 200 iblis darah. Semuanya, bersiaplah, ini akan menjadi pertempuran yang sulit. Yu Zihan menguatkan semangatnya, Jieji, tawa jahat iblis darah datang dari jauh. Di atas langit, 6 pemimpin iblis darah datang. Yu Zihan melihat ke arah para pemimpin ini, lalu dia menemukan bahwa iblis darah terkemuka berada di alam inti surgawi akhir. Di sebelahnya, ada 2 iblis darah inti surgawi tengah dan 3 iblis darah inti surgawi awal, total 6 iblis inti darah surgawi. Mereka benar-benar datang dengan kekuatan yang kuat. Wajah Yu Zihan menjadi gelap, musuh terlalu kuat. Meskipun Jiang Chen memiliki kemampuan untuk menangani pemimpin inti surgawi akhir, siapa yang akan menangani 2 pemimpin inti surgawi tengah lainnya? Dengan kekuatan tempur Yu Zihan, dia mungkin bisa melawan satu jika dia menggunakan semua kekuatannya, tapi dia mungkin akhirnya akan kalah. Yu Zihan dan semua warga kota menjadi khawatir dan panik. Tapi, ada seseorang yang tidak khawatir sama sekali. Jiang Chen melompat keluar dari mansionnya, dan pada saat yang sama, sosok emas juga keluar dari sebuah ruangan dan mengikuti Jiang Chen, itu adalah Big Yellow. "Budi, kamu keluar," Big Yellow bertanya sambil mengibaskan ekornya. "Brengsek, kau anjing terkutuk, kenapa kau juga mencairkan ke alam inti surgawi?" Tanda seru, Anda hanya tidur. Sial, apakah kamu ingin aku iri padanya? Jangan beritahu siapapun bahwa aku mengenalmu. Jiang Chen hampir batuk darah, anjing ini sebenarnya adalah monster abnormal yang sebenarnya. Dia mungkin bisa melawan satu jika dia menggunakan semua kekuatannya, tapi dia mungkin akhirnya akan dikalahkan. Yu Zihan dan semua warga kota menjadi khawatir dan panik. Tapi, ada seseorang yang tidak khawatir sama sekali.
Jiang Chen melompat keluar dari mansionnya, dan pada saat yang sama, sosok emas juga keluar dari sebuah ruangan dan mengikuti Jiang Chen. Itu adalah Big Yellow. Budi, kamu keluar, Big Yellow bertanya sambil mengibaskan ekornya. Brengsek, kau anjing terkutuk, kenapa kau juga mencairkan ke alam inti surgawi? Tanda seru, Anda hanya tidur, sial, apakah kamu ingin aku iri padanya? Jangan beritahu siapapun bahwa aku mengenalmu. Jiang Chen hampir batuk darah, anjing ini sebenarnya adalah monster abnormal yang sebenarnya. Dia mungkin bisa melawan satu jika dia menggunakan semua kekuatannya, tapi dia mungkin akhirnya akan dikalahkan. Yu Zihan dan semua warga kota menjadi khawatir dan panik. Tapi, ada seseorang yang tidak khawatir sama sekali. Jiang Chen melompat keluar dari mansionnya, dan pada saat yang sama, sosok emas juga keluar dari sebuah ruangan dan mengikuti Jiang Chen. Itu adalah Big Yellow. Budi, kamu keluar, Big Yellow bertanya sambil mengibaskan ekornya. Brengsek, kau anjing terkutuk, kenapa kau juga mencairkan ke alam inti surgawi? Tanda seru, Anda hanya tidur, sial, apakah kamu ingin aku iri padanya? Jangan beritahu siapapun bahwa aku mengenalmu. Jiang Chen hampir batuk darah, anjing ini sebenarnya adalah monster abnormal yang sebenarnya. Yu Zihan dan semua warga kota menjadi khawatir dan panik. Tapi, ada seseorang yang tidak khawatir sama sekali. Jiang Chen melompat keluar dari mansionnya, dan pada saat yang sama, sosok emas juga keluar dari sebuah ruangan dan mengikuti Jiang Chen. Itu adalah Big Yellow. Budi, kamu keluar, Big Yellow bertanya sambil mengibaskan ekornya. Brengsek, kau anjing terkutuk, kenapa kau juga mencairkan ke alam inti surgawi? Tanda seru, Anda hanya tidur, sial, apakah kamu ingin aku iri padamu? Jangan beritahu siapapun bahwa aku mengenalmu. Jiang Chen hampir batuk darah, anjing ini sebenarnya adalah monster abnormal yang sebenarnya. Yu Zihan dan semua warga kota menjadi khawatir dan panik. Tapi, ada seseorang yang tidak khawatir sama sekali. Jiang Chen melompat keluar dari mansionnya, dan pada saat yang sama, sosok emas juga keluar dari sebuah ruangan dan mengikuti Jiang Chen. Itu adalah Big Yellow. Budi, kamu keluar, Big Yellow bertanya sambil mengibaskan ekornya. Brengsek, kau anjing terkutuk, kenapa kau juga mencairkan ke alam inti surgawi? Tanda seru, Anda hanya tidur, sial, apakah kamu ingin aku iri padanya? Jangan beritahu siapapun bahwa aku mengenalmu. Jiang Chen hampir batuk darah, anjing ini sebenarnya adalah monster abnormal yang sebenarnya. Itu adalah kuning besar. Budi, kamu keluar, Big Yellow bertanya sambil mengibaskan ekornya. Brengsek, kau anjing terkutuk, kenapa kau juga mencairkan ke alam inti surgawi? Tanda seru, Anda hanya tidur, sial, apakah kamu ingin aku iri padanya? Jangan beritahu siapapun bahwa aku mengenalmu. Jiang Chen hampir batuk darah, anjing ini sebenarnya adalah monster abnormal yang sebenarnya. Itu adalah kuning besar. Budi, kamu keluar, Big Yellow bertanya sambil mengibaskan ekornya. Brengsek, kau anjing terkutuk, kenapa kau juga mencairkan ke alam inti surgawi? Anda hanya tidur, sial, apakah kamu ingin aku iri padanya? Jangan beritahu siapapun bahwa aku mengenalmu. Jiang Chen hampir batuk darah, anjing ini sebenarnya adalah monster abnormal yang sebenarnya. Bab 148. Bab 148 Kutukan Setan Darah. Meskipun dia sedikit tertekan, Jiang Chen masih bersemangat bahwa Big Yellow telah menembus ke alam Heavenly Core pada saat ini. Tidak ada yang tahu lebih baik dari Jiang Chen tentang kekuatan tempur Big Yellow. Karena Blood Devil itu menyerang sekali lagi, dengan bantuan Big Yellow, membunuh semua Blood Devil ini akan menjadi lebih mudah. Teman, sepertinya iblis darah itu datang dengan lebih banyak kekuatan, aku bisa merasakan energi iblis darah inti surgawi akhir. Kata kuning besar, Huff, tidak peduli berapa banyak dari mereka yang datang, saya tidak akan membiarkan mereka kembali. Big Yellow, ikuti aku dan serang, ayo bunuh semua Blood Devil dan jangan tinggalkan yang selamat. Jiang Chen mendengus. Dengan kecepatan yang sangat cepat, dia tiba di luar kota Red Sun dalam sekejap, dan Big Yellow mengikuti di belakang dengan ekspresi bersemangat. Semua binatang iblis pada dasarnya ganas dan liar, belum lagi kuda naga yang memiliki garis keturunan binatang suci, dia bahkan lebih brutal, dan dia unggul dalam pembantaian. Pertarungan dengan Blood Devils, Big Yellow sangat menyukainya. Selamat telah menerobos ke alam inti surgawi, saudara Jiang. Yu Zihan berkata sambil tersenyum. Tuan muda Jiang, iblis darah itu ada di sini. Zhang Zhen memegang senjata tempurnya dan tampak gugup. Jangan khawatir, aku akan memastikan mereka semua berakhir seperti grup sebelumnya. Tidak peduli berapa banyak dari mereka di sini, aku akan membunuh mereka semua. Ikuti perintahku dan bunuh mereka semua, jangan biarkan satupun iblis darah masuk ke kota. Jiang Chen melepaskan cahaya keemasan yang menutupi tubuh, dia tampak seperti dewa perang yang tak tertandingi memberikan perintahnya. Semua orang di kota Red Sun tinggal di dalam kota itu sendiri, oleh karena itu mereka harus melawan iblis darah di luar kota. Astaga, Jiang Chen dan Big Yellow segera terbang ke langit, menghalangi jalan 6 pemimpin iblis darah. Saat Yu Zihan hendak mengikuti mereka, Jiang Chen menghentikannya dan berkata, Zihan, kau tetap bersama dengan marsekal kota dan bunuh iblis darah di tanah, jangan menunjukkan belas kasihan, bunuh semua yang kau bisa. Biarkan saya dan Big Yellow menangani para pemimpin ini. Jiang Chen membuat Yu Zihan tetap di bawah.
Ada hampir 200 iblis darah kali ini, dan hanya ada 30 prajurit inti mortal di kota Red Sun, dan mereka kalah jumlah. Zhang Zhen akan kesulitan membunuh mereka semua, dan jika Yu Zihan tidak membantunya, dengan jumlah besar Blood Devils, para pejuang kota Red Sun pasti akan menderita, dan ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Jiang Chen. Titik petik 2. Baiklah, Yu Zihan menganggukkan kepalanya, berbalik dan terbang kembali. Sebelum dia mencapai tanah, dia melepaskan telapak tangan emas besar ke arah kelompok utama iblis darah. Bam! Diikuti oleh beberapa teriakan ngeri, serangan Yu Zihan telah membunuh sekitar 6 iblis darah inti mortal dalam sekejap. Bunuh mereka semua, jangan tinggalkan yang selamat. Yu Zihan berteriak keras saat dia memimpin dan berlari menuju kelompok iblis darah. Menyerang, teriakan dan jeritan begitu keras sehingga langit hanya berguncang. Saat fajar, di luar kota Red Sun, pembantaian mentah dan kejam telah dimulai. Di atas langit, Jiang Chen dan Big Yellow menghalangi jalan 6 pemimpin iblis darah yang berdiri di seberang mereka. Prajurit inti surgawi akhir memiliki ekspresi tegas saat dia menatap pria dan anjing di depannya dengan tatapan haus darah di matanya. Membunuh mereka, pemimpin dengan kejam memberikan perintahnya. Tepat ketika kata-katanya keluar dari mulutnya, 5 pemimpin lainnya segera mengepung Jiang Chen dan Big Yellow, lalu mulai menyerang. Jiang Chen dan Big Yellow saling memandang, dan sambil tersenyum, mereka menyerang pada saat yang sama. Big Yellow menargetkan pemimpin inti surgawi awal dengan kepalanya, dia menabraknya dengan kecepatan kilat. Cepat, itu sangat cepat. Pemimpin bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan dia langsung meledak menjadi kabut berdarah, dia telah meninggal dengan kematian yang mengerikan. Di sisi lain, Jiang Chen membuat kepala pemimpin inti surgawi awal meledak dengan pukulan yang kuat. Itu sangat cepat sehingga dia bahkan tidak punya kesempatan untuk berteriak. Semuanya terjadi begitu cepat, para pemimpin ini tidak pernah menyangka lawan mereka begitu kuat. Karena tidak ada yang selamat dari 2 serangan mereka sebelumnya, tak satu pun dari iblis darah ini yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Mereka mengira para pemimpin mereka bertempur dalam pertempuran yang sulit sebelum mereka terbunuh, tetapi pada kenyataannya, mereka benar-benar dibunuh oleh Jiang Chen dan Big Yellow dalam sekejap. Minimnya informasi membuat 2 pemimpinnya tewas seketika. Ketika 3 pemimpin lainnya tercengang dengan apa yang terjadi, Big Yellow membenturkan kepalanya ke pemimpin Early Heavenly Core terakhir, membuatnya berteriak kesakitan dan mati di tempat. Jiang Chen bahkan lebih cepat, kapak emas muncul di tangannya, dan di detik berikutnya dia menebas pemimpin Mid Heavenly Core menjadi 2, dan dia bahkan mengambil inti iblisnya. Adapun 3 inti iblis inti surgawi awal lainnya, Jiang Chen tidak membuang waktu untuk mengumpulkannya, karena jiwa iblis dan inti iblis pada levelnya sendiri tidak berguna baginya. Energi yang dibutuhkan saat mengolah skill transformasi naga sangat luar biasa, dia perlu menyerap jiwa iblis dan inti iblis yang levelnya lebih tinggi dari dirinya. Apa, pemimpin Mid Heavenly Core yang baru saja akan menyerang berteriak tak percaya, dia ketakutan dengan apa yang dilihatnya dan langsung terbang mundur untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Saat ini, bahkan pemimpin inti surgawi akhir tidak bisa tetap tenang lagi. Matanya terbelalak saat menatap pemandangan di depannya, dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia saksikan. Pertempuran bahkan belum dimulai, dan 4 iblis darah yang menyerang bersamanya telah terbunuh dalam sekejap. Mereka adalah iblis darah inti surgawi, kekuatan kuat yang luar biasa. Apakah pria dan anjing di depannya ini adalah monster? Mereka baru saja membunuh 4 pemimpin inti surgawi dalam sekejap, bagaimana dia bisa bertarung dengan mereka? Biarkan aku yang menanganinya. Pemimpin iblis darah mengambil langkah maju, dia telah mengunci Jiang Chen dan Big Yellow dengan energinya yang kuat. Meskipun perilaku pemberani dari duo di depannya telah mengejutkannya, tetapi karena dia memiliki basis kultivasi yang kuat, dia tidak terlalu peduli. Dia cukup percaya diri bahwa dia bisa membunuh mereka berdua. Datang, Jiang Chen memprovokasi dia dan mengayunkan kapak perangnya ke arah pemimpin pada saat yang sama. Bam gelombang Clap of Thunder, itu adalah serangan perkasa dengan kekuatan yang menghancurkan, serangan itu mendekati pemimpin dalam sekejap. Sejumlah besar energi seperti gunung besar yang menekan ke arahnya, dan itu membuat ekspresinya berubah secara dramatis. Serangan pemuda di depannya telah memberinya banyak tekanan, dan dia sangat terkejut dengan serangan itu. Mati sekarang, pemimpin Latte Heavenly Core berteriak keras. Pada saat yang sama, pedang iblis yang terbentuk seluruhnya dari energi iblisnya muncul di tangannya, dan dengan paksa menusuk ke arah Jiang Chen. Astaga, ledakan keras terdengar dan mengguncang tanah, bila energi iblis pemimpin itu hancur dalam sekejap, dan dia dipaksa mundur puluhan meter oleh dampaknya. Dia hanya bisa merasakan bahwa ki dan darahnya berantakan, dan itu membuatnya merasa tidak enak. Haha, Jiang Chen tertawa terbahak-bahak dengan cara yang mengesankan. Kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga bahkan iblis darah inti surgawi akhir tidak dapat menandinginya. Ini adalah kekuatan tempur Jiang Chen saat ini, dan para prajurit inti surgawi akhir itu sama sekali bukan tandingannya. Mungkin hanya seorang jenius seperti Fan Kun yang bisa menahan kekuatan Jiang Chen yang luar biasa, atau mungkin Guan Yiyun atau Liang Xiao. Puan muda Jiang benar-benar kuat. Haha, iblis darah ini tidak bisa menyakiti kita. Puan muda Jiang saja sudah cukup untuk membunuh mereka semua. Juga, anjing kuning besar itu juga makhluk yang menakutkan. Bunuh iblis darah itu. Ketika penduduk kota Red Sun melihat penampilan Jiang Chen dan Big Yellow yang luar biasa, mereka semua bersemangat seperti mereka baru saja menelan semacam stimulan, dan semangat mereka telah mencapai maksimum. Ini adalah pengaruh yang dibawa oleh Jiang Chen.
Jika pertempuran dengan iblis darah ini adalah perang, Jiang Chen dan Big Yellow akan menjadi jenderal yang memimpin pasukan. Seorang jenderal benar-benar dapat mempengaruhi semangat seluruh pasukan. Ini menakutkan, perjanjian pertarungan 1 tahun, dia mungkin benar-benar bisa mengalahkan Nan Beichao. Yu Zihan tidak bisa menenangkan dirinya. Jiang Chen benar-benar jenius terbesar yang pernah dia temui. Kak, Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Dia mengarahkan kepalanya ke arah pemimpin Mid Heavenly Core yang tercengang dan mulai menabrak ke arahnya. Saat ini, Big Yellow telah menembus ke alam inti surgawi juga, jadi baginya, menangani iblis darah inti surgawi tengah hanyalah sepotong kue. Ketika Big Yellow bersiap untuk menyerang, Jiang Chen bergerak lagi. Dalam sekejap, dia muncul di depan prajurit inti surgawi akhir, dan dengan suara tegas dia berkata, "Satu serangan." Setelah mengatakan itu, 9 identik Jiang Chen tiba-tiba muncul dan mengepung pemimpin inti surgawi akhir. Sebenarnya, jika Jiang Chen ingin membunuhnya, dia tidak perlu menggunakan 9 serigala hantu, tetapi Jiang Chen melakukannya karena dia tidak ingin membuang waktu lagi untuknya. "Apa?" Pemimpin berteriak dengan ekspresi kaget. Kemunculan 9 Jiang Chen membuatnya bingung, dia tidak tahu yang mana Jiang Chen yang sebenarnya. Tapi Jiang Chen tidak memberinya waktu untuk menebak. Di bawah kendali Jiang Chen, 9 Jiang Chen mengangkat kapak perang mereka dan memotong ke arah pemimpin iblis darah pada saat yang sama. Pemimpin tahu bahwa hanya 1 dari serangan itu nyata, dan 8 lainnya palsu, mereka tidak dapat menyakitinya sama sekali. Tapi sayang sekali, pemimpin ini tidak bisa membedakan mana Jiang Chen yang asli. Juga, karena kecepatan ekstrim Jiang Chen, dia terpaksa segera membela diri. Ini adalah bagian mengerikan dari keterampilan 9 serigala hantu. Ah, pemimpin iblis darah hanya bisa berteriak keras dan melompat ke arah salah satu Jiang Chen. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan keberuntungannya. Pop gelombang Jiang Chen yang dia serang hancur seketika, itu hanya perasaan. Pemimpin memiliki firasat buruk, tetapi dia tidak punya waktu untuk membela diri lagi. Kapak perang Jiang Chen telah mencapai kepalanya dan memotongnya menjadi 2. Jiang Chen segera meraih inti iblis setelah membelah pemimpin. Ah, pada saat yang sama, iblis darah inti surgawi pertengahan terakhir tidak bisa mempertahankan diri dari serangan kuat Big Yellow. Dia terbunuh oleh pukulan keras di kepala Big Yellow. Itu adalah cara kematian yang menyakitkan dan menyedihkan. Setan darah telah menghabiskan beberapa hari untuk mempersiapkan serangan ini, mereka bertekad untuk membunuh setiap orang di kota Red Sun, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa hanya beberapa menit setelah serangan mereka dimulai, semua pemimpin mereka akan terbunuh. Blood Devil yang tersisa menjadi panik dan tidak tahu apa-apa dalam sekejap, mereka hanya bisa melolong dan berteriak sekarang. "Bunuh mereka semua, jangan tinggalkan yang selamat." Jiang Chen adalah pria yang kejam. Dia dan Big Yellow terbang turun dari langit dan langsung masuk ke dalam kelompok Blood Devils. Setan darah ini seperti semut di depan mereka berdua, membunuh mereka seperti memotong sayuran. Akhirnya, setiap iblis darah telah terbunuh, tidak ada dari mereka yang selamat dari pembantaian. Ketika mereka memilih kota Red Sun sebagai target pertama mereka, iblis darah tidak tahu bahwa mereka sebenarnya baru saja memilih kuburan mereka sendiri. Dengan Jiang Chen tinggal di kota Red Sun, tidak peduli berapa banyak iblis darah yang datang, mereka semua akan mati. Setelah membunuh begitu banyak Blood Devil, Jiang Chen sangat ingin bertemu dengan Lord Blood Moon. Bab 149. Bab 149 Krisis Yan Chen Yu. Setan darah yang tak terkalahkan dan ditakuti, mereka telah menjadi sangat rentan di benak orang-orang. Keberadaan Jiang Chen telah membawa kehancuran dan kerugian yang tak terbayangkan bagi iblis darah. Hasil luar biasa dari pemusnahan total 3 kali berturut-turut telah membuat reputasi Jiang Chen mencapai tingkat yang sangat tinggi. Di hati orang-orang kota Red Sun, Jiang Chen seperti seorang yang mulia dan abadi. Jiang Chen sangat bersemangat. Alasan mengapa dia bisa menyebabkan kerugian besar bagi iblis darah dalam waktu sesingkat itu terutama karena kota Red Sun. Jiang Chen telah membuat kota itu menjadi target utama iblis darah, dan ini sebenarnya adalah langkah yang bijaksana. Tidak hanya menyelamatkan kota-kota lain dari sejumlah besar masalah di wilayah mereka, itu juga menyelamatkan banyak usaha, karena dia tidak perlu mencari iblis darah kemana-mana. Setelah melalui 3 pertempuran, kebencian antara Blood Devils dan Red Sun Town telah mencapai tahap yang belum terselesaikan. Meskipun Jiang Chen belum pernah bertemu Lord Blood Moon, dia bisa membayangkan orang seperti dia pasti akan mengatur serangan yang lebih ganas lagi sampai kota Red Sun hancur. Dalam 2 hari berikutnya, dari harapan Jiang Chen, Lord Blood Moon belum menunjukkan dirinya. Tapi, iblis darahnya telah mengorganisir 2 putaran serangan besar lainnya, dan hasilnya sama dengan pertempuran sebelumnya. Tidak peduli seberapa kuat atau kuat pemimpin yang mereka kirim, mereka semua akhirnya mati mengenaskan di Red Sun Town, dan tidak ada yang selamat. Dengan terus berjuang, Jiang Chen adalah orang yang mendapat manfaat paling banyak. Sambil memanfaatkan pembuluh energi, serta menyerap inti iblis yang dia dapatkan dari membunuh iblis darah itu, kekuatan tempurnya telah meroket, dan dia sekarang memiliki total 120 tanda naga. Juga, berita tentang pertempuran di kota Red Sun telah menyebar ke setiap sudut Yellowstone dalam beberapa hari terakhir. Penampilan Jiang Chen yang luar biasa dan perkasa dikenal oleh setiap orang di Yellowstone. Ketika nama Jiang Chen disebutkan, semua orang bisa mengaguminya hingga batasnya. Semua orang di Yellowstone, termasuk keluarga Yu, tahu betul bahwa meskipun sepertinya Jiang Chen telah menyelamatkan kota Red Sun, pada kenyataannya, dia sebenarnya telah menyelamatkan semua Yellowstone.
Tanpa Jiang Chen, sejumlah besar Blood Devil pasti sudah mendatangkan malapetaka di Yellowstone. Oleh karena itu, Jiang Chen adalah penyelamat setiap orang di Yellowstone, dan mereka semua bersyukur atas apa yang telah dia lakukan. Saudara Jiang, Anda adalah pahlawan sejati. Dengan terus membunuh iblis darah itu, semua orang di Yellowstone berterima kasih atas apa yang telah kamu lakukan. Yu Zihan senang. Setelah melawan iblis darah bersama Jiang Chen, dia telah merasakan perasaan pertempuran yang mendidihkan darah. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bisa begitu perkasa, dan setelah beberapa pertempuran, dia benar-benar tunduk pada Jiang Chen. Pertempuran dengan Blood Devils masih jauh dari berakhir. Lord Blood Moon belum muncul, dan ini tidak terlihat seperti gayanya. Saya pikir dia akan berada di sini untuk serangan berikutnya. Karena itu, belum saatnya kita bersantai. Jiang Chen berkata. Betul sekali, meskipun Lord Blood Moon belum muncul, semua orang tahu betapa kejam dan brutalnya Blood Moon Saman. Semua orang masih bisa mengingat gangguan besar yang dia buat beberapa dekade yang lalu, dan saya pikir Lord Blood Moon ini memiliki karakteristik yang sama dengannya. Ekspresi Yu Zihan berubah menjadi serius. Perhatikan baik-baik setiap kemungkinan gerakan dari Lord Blood Moon ini. Jiang Chen berkata, namun, hal-hal tidak terjadi seperti yang diharapkan Jiang Chen. Lord Blood Moon masih belum datang. Selama 3 hari berikutnya, situasinya sedikit tenang, dan tidak ada iblis darah yang terlihat di dekat kota Red Sun. Situasi tenang ini sempat membuat panik seluruh warga Red Sun Town. Sepertinya ada badai petir besar yang bersembunyi di bawah permukaan yang tenang, dan ini tidak menyerupai bagaimana biasanya iblis darah berperilaku. Dini hari di hari keempat, Yu Zihan berlari ke rumah Jiang Chen dengan ekspresi panik. Saudara Jiang, tolong selamatkan adik perempuan saya. Ketika Yu Zihan melihat Jiang Chen, dia segera menangkupkan tinjunya dan berbicara dengan nada bermartabat. Dia tampak panik, dan wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Zihan, apa yang terjadi? Katakan padaku perlahan. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama, Yu Zihan memberi Jiang Chen kesan yang sangat baik. Oleh karena itu, Jiang Chen mulai memperlakukannya seperti suaminya sendiri. Saudara Jiang, ayah saya telah menemukan keberadaan Lord Blood Moon. Adik perempuanku, Yu Ziyan ditangkap olehnya. Saudara Jiang, tolong bantu saya menyelamatkan adik perempuan saya. Yu Zihan benar-benar khawatir, adik perempuannya telah ditangkap oleh Lord Blood Moon, dan dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Ada apa? Ceritakan perlahan. Jiang Chen berkata dengan suara acuh tak acuh. Pikirannya telah dilatih untuk tetap tenang apapun situasi yang dihadapinya. Adik perempuan saya hilang beberapa hari yang lalu, jadi ayah saya mengirim seseorang untuk mencarinya, dan kemudian mereka akhirnya menerima kabar buruk. Lord Blood Moon telah diam-diam menangkap gadis-gadis remaja beberapa hari terakhir ini, dan dia akan melakukan pengorbanan darah malam ini di lembah Rohyin. Dia akan menerobos ke alam inti ilahi dengan kesempatan ini, dan begitu dia berhasil, semua kehidupan di Yellowstone akan berada dalam bahaya besar, kita akan benar-benar hancur. Yu Zihan menjelaskan, tidak heran mengapa Lord Blood Moon itu belum menunjukkan dirinya. Mata Jiang Chen berbinar, ini bukan kabar baik. Tetapi bagi Jiang Chen, menerima berita tentang Lord Blood Moon lebih baik daripada tidak menerima berita sama sekali. Saudara Jiang, adik perempuan saya termasuk di antara gadis-gadis remaja yang ditangkap itu. Ayah saya telah membawa beberapa prajurit inti surgawi dari keluarga Yu dan sedang bersiap untuk menyelamatkan saudara perempuan saya di lembah Rohyin. Saya harap saudara Jiang dapat membantu kami. Juga, Yu Zihan menangkupkan tinjunya ke arah Jiang Chen. Mereka harus menyelamatkan Yu Ziyan bagaimanapun caranya. Tapi Yu Zihan mengerti bahwa dengan kekuatan keluarga Yu, mustahil bagi mereka untuk menyelamatkan Yu Ziyan dari Lord Blood Moon. Dengan beberapa prajurit inti surgawi dari keluarga Yu, mereka akan langsung dikalahkan saat mereka tiba di lembah Rohyin. Oleh karena itu, agar penyelamatan berhasil, mereka membutuhkan bantuan dari Jiang Chen. Di mana lembah Rohyin berada? Jiang Chen bertanya. Itu terletak di tempat terpencil di Yellowstone, dan Blood Moon Saman dibunuh oleh 4 kepala sekte di lembah itu. Sebelum dia meninggal, dia menggunakan beberapa metode jahat untuk mengubah tempat itu menjadi lembah yang dipenuhi oleh roh-roh jahat, dan tidak ada seorang pun yang pergi ke sana sejak itu. Yu Zihan menjelaskan lagi. Beritahu ayahmu, katakan padanya untuk tidak pergi ke sana sendiri, tunggu sampai malam, lalu aku akan pergi bersama mereka. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan kemudian. Malam ini, kita akan mencapai kesimpulan dengan Lord Blood Moon itu. Jiang Chen telah meninggalkan Sekte Hitam beberapa hari yang lalu, dan sudah waktunya baginya untuk bertemu dengan Lord Blood Moon ini. Bagus, perbuatan besar saudara Jiang terhadap keluarga Yu, kami tidak akan pernah melupakannya. Yu Zihan menangkupkan yang pertama ke arah Jiang Chen sekali lagi, lalu dia berbalik dan pergi. Dengan bantuan dari Jiang Che, keluarga Yu akan memiliki kesempatan untuk melawan iblis darah itu dan menyelamatkan Yu Ziyan dari siksaan. Tanpa bantuan Jiang Chen, bahkan jika keluarga Yu mengirim semua orang mereka ke lembah Rohyin, apalagi menyelamatkan Yu Ziyan, tempat itu mungkin akan menjadi kuburan mereka. Pada saat yang sama, Sekte Hitam, Fan Kun berjalan keluar dari area lingkaran dalam dengan seringai di wajahnya. Ketika dia berjalan melewati Gunung Guosan, dia berhenti sejenak dan berpikir, Guosan, kamu akhirnya memasuki kultivasi terpencil. Aku sedang menunggu hari ini datang.
Sekarang kepala sekte telah memasuki kultivasi terpencil, dan Guosan juga menutup pintunya untuk mempelajari ramuan pil. Yan Chen Yu, biarkan aku melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri dariku. Fan Kun tertawa jahat, lalu melanjutkan perjalanannya menuju halaman Jiang Chen. Di dalam halaman, Yan Chen Yu sedang berkultivasi terpencil, tapi dia tiba-tiba bisa mendengar beberapa langkah kaki di luar kamarnya. Ketika dia memeriksanya dengan Divine Sense-nya, dia menemukan bahwa itu adalah Fan Kun. Ekspresinya langsung berubah, astaga. Yan Chen Yu keluar dari kamarnya, dan dia segera memarahi, Fan Kun, kenapa kamu di sini lagi? Saya pikir penatua sekte Guosan meminta Anda untuk tidak datang ke sini lagi. Hehe, jangan marah, murid junior Yan. Saya bertanya-tanya, apakah murid junior Yan mempertimbangkan lamaran saya selama beberapa hari terakhir ini? Senyum penuh nafsu muncul di wajah Fan Kun. Usulan apa? Yan Chen Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi jijik. Murid junior Yan, apakah kamu masih tidak mengerti aku? Aku memintamu untuk menjadi gadisku. Biarkan saya memberitahu Anda, saya yakin Jiang Chen akan terbunuh oleh Lord Blood Moon di Yellowstone. Jika Anda menjadi gadis saya dan melayani saya dengan nyaman, saya jamin Anda akan menjadi salah satu murid top di Sekte Hitam. Fan Kun berbicara dengan senyum penuh nafsu di wajahnya. Enyah, suara Yan Chen Yu dingin, sedingin angin beku yang dilepaskan dari tubuhnya. Huff, Yan Chen Yu, aku kehilangan kesabaran. Sebaiknya kau terima tawaranku, jika kau menolakku hari ini, jangan salahkan aku karena menggunakan kekerasan. Ekspresi Fan Kun berubah, sepertinya jika Yan Chen Yu tidak menyetujui lamarannya, dia akan memaksanya. Beraninya kamu, Yan Chen Yu menjadi marah, dia melepaskan angin dingin yang membekukan dari tubuhnya. Apakah kamu masih menunggu si bodoh tua Guosan datang dan menyelamatkanmu? Jangan pikirkan itu lagi, hari ini, kepala sekte telah memasuki kultivasi terpencil, begitu pula Guosan. Saat ini, kakek saya adalah penjabat kepala sekte, dan tidak ada seorang pun di Sekte Hitam yang berani menentang saya sekarang. Fan Kun memiliki ekspresi bangga. Memang, dia memiliki kemampuan untuk dibanggakan di Sekte Hitam. Dalam pikirannya, tidak peduli seberapa jenius Jiang Chen, dia akan terbunuh oleh Lord Blood Moon. Setelah dia memperkosa Yan Chen Yu, dengan bantuan kakeknya, dia akan bebas dari hukuman apapun. Selain itu, kepala sekte tidak akan menghukumnya karena orang yang sudah meninggal. Bajingan, Yan Chen Yu sangat marah, dia segera melepaskan panah es ke arah Fan Kun. Ketika dia menyerang, suhu di halaman segera turun. Bahkan udara hampir membeku, dingin yang sangat kuat. Saya tidak pernah berpikir Anda akan memiliki tubuh ilahi yang unik. Tapi sayang, kamu terlalu lemah, saat menghadapiku, satu-satunya pilihanmu adalah mengakui kekalahan. Fan Kun melambaikan tangannya dan melepaskan lapisan cahaya keemasan, menghancurkan panah es Yan Chen Yu. Setelah itu, dengan gerakan tangannya, gelombang kuat segera menyapu ke arahnya. Yan Chen Yu tidak mau mengaku kalah. Dia melakukan serangan balik dengan tirai es. Tapi, sayang sekali, jarak antara tingkat kultivasi mereka terlalu besar, Yan Chen Yu bukan tandingan Fan Kun. Di bawah tekanan besar Fan Kun, Yan Chen Yu memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi pucat. Jieji, murid junior Yan, penampilanmu sangat menggoda. Fan Kun tidak bisa mengendalikan nafsunya lagi, dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Yan Chen Yu seperti binatang. Tepat pada saat ini, di area lingkaran luar, seorang pria keluar dari kultivasinya yang terpencil. Dia mengenakan pakaian biru, dan dia tampak tampan. Itu adalah Raja Iblis Kecil, Han Yan. Dia telah mengambil beberapa waktu dalam kultivasinya yang terpencil, dan dia akhirnya menguasai garis keturunan iblis ilahi kuno yang terbangun dan menerobos ke alam inti surgawi. Energi yang secara tidak sengaja dilepaskan dari tubuhnya benar-benar menakutkan. Bab 150. Bab 150 mengamuk. Energi Han Yan sangat kuat. Ketika dia berjalan keluar dari kamarnya, seluruh lingkaran luar bergetar. Waktunya masih pagi, dan banyak murid melakukan latihan pagi secara teratur di tempat latihan. Seseorang menyaksikan Han Yan keluar dari kamarnya. Energi yang sangat kuat, murid senior Han akhirnya menembus ke alam inti surgawi, dia akan menjadi murid lingkaran dalam sekarang. Bisakah kalian merasakannya? Murid senior Han memiliki energi yang bisa menembus langit. Sepertinya garis keturunan iblis ilahi kuno di tubuhnya telah terbangun, Sekte Hitam memiliki monster abnormal lain sekarang. Itu benar, gelar Little Devil King tidak diberikan untuk bersenang-senang. Saya mendengar bahwa garis keturunan dari Ancient Divine Devil sangat kuat, dan meskipun murid senior Han baru saja menerobos ke alam inti surgawi awal, saya pikir mereka yang biasa-biasa saja. Prajurit Mid Heavenly Core tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Banyak orang menatap Han Yan yang bersemangat, mereka tidak bisa tidak menunjukkan rasa hormat yang besar ketika mereka berbicara tentang dia. Di dunia ini, orang hanya mengagumi mereka yang memiliki kemampuan kuat, dan di antara semua murid Sekte Hitam, Han Yan jelas merupakan salah satu murid yang memiliki kemampuan kuat dan perkasa. Han Yan merentangkan tangannya dan meregangkan dirinya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke matahari pagi dan berpikir dalam hati, akhirnya aku keluar. Chen kecil pasti sudah tiba di Sekte Hitam sekarang, aku ingin tahu apa yang dia lakukan sekarang, aku harus pergi mencarinya untuk minum. Wajah Han Yan membawa senyum pudar. Tepat pada saat ini, Wang Yun dan Huang Zheng mendatanginya. Selamat telah menembus ke alam inti surgawi, murid senior Han.
Wang Yun dan Huang Zheng mengungkapkan rasa hormat mereka. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Jiang Chen ada di sini di Sekte Hitam? Di mana dia sekarang? Sejak kompetisi Provinsi Qi, Han Yan telah berkultivasi terpencil, itu sebabnya dia tidak tahu apa yang terjadi selama periode ini. Sementara murid senior Han dalam budidaya terpencil, murid senior Jiang dihukum oleh kepala sekte dan dikirim untuk membunuh semua iblis darah di Yellowstone. Wang Yun berkata, apa, setan darah ada di sini lagi? Tunggu, barusan, kamu bilang Little Chen dihukum oleh kepala sekte. Apa yang terjadi? Ekspresi Han Yan berubah, dan suasana hatinya yang baik segera berubah buruk ketika dia mendengar bahwa Jiang Chen sedang dihukum. Jiang Chen telah menyelamatkan hidupnya, dan keduanya sangat cocok, mereka bahkan menjadi saudara. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan Jiang Chen secara alami akan menuntut perhatian Han Yan. Itu terjadi seperti ini, Wang Yun dengan cepat menjelaskan semua kejadian baru-baru ini di Sekte Hitam melalui Divine Sense-nya. Apa? Han Yan berteriak keras. Bahkan dengan pikirannya yang kuat, dia tidak bisa percaya hanya dalam waktu sesingkat ini, begitu banyak insiden besar telah terjadi di Sekte Hitam. Chen kecil, kamu pria yang sombong, aku benar-benar ingin tahu apakah ada sesuatu yang tidak berani kamu lakukan. Han Yan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Menggantung tetua sekte dan murid lingkaran dalam, membunuh murid lingkaran dalam inti surgawi tengah, bertindak sombong bahkan ketika menghadapi Fan Kun dan kakeknya, semua ini hanya bisa dilakukan oleh seseorang dengan jiwa yang sangat berani, dan Han Yan akan menjadi tidak dapat melakukan ini. Murid senior Han, kepala sekte hanya mengirim Jiang Chen sendirian ke Yellowstone untuk menyingkirkan iblis darah itu, apakah menurutmu ada bahaya baginya? Wang Yun dengan cemas bertanya. Dia dan Huang Zheng tahu bahwa alasan mengapa Jiang Chen mendatangkan malapetaka di Sekte Hitam adalah karena dia ingin memberi mereka keadilan. Setelah mereka bangun dari koma mereka, Wang Danyu dan beberapa murid lingkaran luar lainnya telah memberitahu mereka tentang segalanya. Jiang Chen bahkan meminta pil kebangkitan untuk mereka. Keduanya sangat berterima kasih padanya, dan itulah mengapa ketika Jiang Chen dihukum dengan misi bunuh diri, mereka merasa sangat buruk tentang hal itu. Iblis darah itu memang kejam dan brutal. Karena saya telah menembus ke alam inti surgawi, saya akan pergi ke Yellowstone dan membantu Little Chen. Han Yan menganggukkan kepalanya. Meskipun kepala sekte sendiri yang mengirim Jiang Chen ke Yellowstone, Han Yan tidak peduli tentang itu, dia hanya peduli pada saudaranya sendiri. Persetan dengan aturan itu, sempurna, dengan bantuan murid senior Han Yan, saya yakin murid senior Jiang akan selamat. Wang Yun dan Huang Zheng senang mendengarnya, tepat pada saat ini, ledakan keras terdengar dari puncak gunung di belakang area tempat tinggal. Han Yan berbalik ke arah dan melihat tempat itu ditutupi dengan angin dingin yang tebal dan lapisan cahaya kemasan yang memudar. Dua energi terpisah dapat dirasakan darinya, dan itu jelas merupakan dua serangan terpisah. Dingin, riak energi Yan Chen Yu. Dia dalam pertarungan yang intens. Ekspresi Han Yan berubah. Oh tidak, murid senior Yan berkelahi dengan seseorang. Wang Yun juga terkejut, astaga. Han Yan melompat dan berubah menjadi cahaya terang, lalu dia mulai terbang menuju arah halaman Jiang Chen. Wang Yun dan Huang Zheng belum bisa terbang, tetapi mereka mengikuti di belakang dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika Han Yan tiba di tempat itu, dia melihat Yan Chen Yu terbaring tak bergerak di lantai. Wajahnya pucat, dan pakaiannya yang putih bersih berlumuran darahnya sendiri. Dia terlihat sangat menyedihkan. Jalang, beraninya kau menolak tawaranku. Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, tidak ada seorang pun di Sekte Hitam yang akan menyalahkanku. Fan Kun mendengus dingin. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Yan Chen Yu yang sedang berbaring di lantai. Dia menderita luka parah, dan kekuatan hidupnya menjadi sangat lemah. Fan Kun memiliki tatapan penuh nafsu di matanya, dan sepertinya meskipun Yan Chen Yu dalam kondisi kritis, dia masih akan memperkosanya. Hentikan, Han Yan berteriak keras, lalu dia melepaskan energi iblis yang menembus langit dan menghalangi jalan Fan Kun menuju Yan Chen Yu. Matanya dipenuhi amarah yang luar biasa. Fan Kun, apa yang kamu lakukan? Tanda seru petik 2, Han Yan berteriak lagi. Pada saat yang sama, energi iblis ilahi kuno melayang di sekitar tubuhnya. Dia telah diberitahu oleh Wang Yun dan Huang Zheng tentang kebencian antara Jiang Chen dan Fan Kun, dan ini memberinya kesan buruk terhadap Fan Kun. Yang lebih buruk adalah dia melihat Fan Kun mencoba menyakiti Yan Chen Yu. Saat ini, dia telah terluka parah, dan dia bahkan tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Han Yan tidak akan pernah membiarkan Fan Kun mendekati Yan Chen Yu. Han Yan tahu betapa pentingnya Yan Chen Yu bagi Jiang Chen, dan dengan karakter Jiang Chen, jika sesuatu terjadi pada Yan Chen Yu saat dia berada di dalam Sekte Hitam, masalahnya akan sangat besar, dan dia bahkan mungkin menembus lubang di langit. Di atas Sekte Hitam, kamu adalah Raja Iblis Kecil Han Yan, kan? Tidak menyangka Anda akan menerobos ke alam inti surgawi begitu cepat. Tapi, saya menyarankan Anda untuk pergi dari sini, sekarang. Anda tidak bisa menghalangi jalan saya. Fan Kun memelototi Han Yan dengan ekspresi arogan. Dengan kakeknya menjadi penjabat kepala sekte sekarang, dia bisa mengamuk di Sekte Hitam, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Fan Kun, jika kamu seorang pria, maka lawanlah Jiang Chen secara langsung. Apa gunanya membuli seorang gadis? Biarkan saya memberitahu Anda, bersama saya, Han Yan di sini hari ini, jangan pernah berpikir untuk menyentuh Yan Chen Yu.
Han Yan sangat marah, dia melepaskan api iblis yang menakutkan ke seluruh tubuhnya dan menutupi dirinya dengan energi iblis ilahi kuno. Itu adalah energi kuno dan brutal, dan itu membuat siapa saja yang dekat dengannya merasa ketakutan. Suara Han Yan keras, dan banyak murid lingkaran luar mendengarnya. Juga, dengan melepaskan sejumlah besar energi, semua orang mengarahkan perhatian mereka ke tempat ini. Apa? Fan Kun mencoba melakukan sesuatu pada Yan Chen Yu. Dia sangat tak tahu malu. Itu benar, dia tidak tahu malu. Han Yan melangkah masuk dan mencoba menghentikannya, tetapi dia baru saja menerobos ke alam inti surgawi. Saya khawatir dia bukan tandingan Fan Kun. Ayo, mari kita lihat. Jiang Chen tidak berada di Sekte Hitam sekarang, jadi Fan Kun ini mengambil kesempatan untuk mencoba dan melakukan sesuatu yang buruk pada Yan Chen Yu. Ini hanya taktik yang tidak tahu malu. Gangguan semakin besar, dan banyak orang mulai berlari menuju tempat kejadian, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Di dalam halaman, Wang Yun dan Huang Zheng telah tiba juga, tetapi ketika berhadapan dengan Fan Kun yang kuat, mereka hanya bisa berdiri di samping dan menonton. Fan Kun menyipitkan matanya, energi iblis ilahi kuno yang dilepaskan oleh Han Yan telah membuatnya sedikit takut. Tekanan dari iblis ilahi kuno bukanlah lelucon. Orang ini memiliki garis keturunan iblis ilahi kuno, dan itu telah terbangun. Jika saya membiarkannya terus tumbuh, dia hanya akan menjadi monster lain, dan karena dia adalah teman baik Jiang Chen, itu berarti dia adalah musuh saya. Saya bisa menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya, jika tidak, dia mungkin menjadi salah satu musuh terbesar saya di masa depan. Fan Kun berpikir dalam hati. Dia telah memutuskan untuk membunuh Han Yan. Huff, Han Yan, karena Anda memiliki garis keturunan iblis ilahi kuno di tubuh Anda, maka Anda dianggap sebagai pria yang berjalan di jalan yang jahat. Kami, Sekte Hitam, adalah sekte dengan reputasi besar, kami tidak bisa membiarkan orang jahat tinggal di sini. Aku akan membunuhmu hari ini dan menyingkirkan kambing hitam Sekte Hitam. Fan Kun melepaskan niat membunuh dingin dari tubuhnya, dan menggunakan alasan yang sama yang dia gunakan pada Jiang Chen untuk membenarkan pembunuhannya. Lihat, Fan Kun akan membunuh Han Yan. Juga, Yan Chen Yu terluka parah, dan terbaring di lantai. Segalanya menjadi sangat buruk. Apa yang harus kita lakukan? Murid senior Yan adalah tunangan murid senior Jiang. Jika sesuatu yang buruk terjadi padanya, ketika murid senior Jiang kembali ke Sekte Hitam, dia pasti akan mendatangkan lebih banyak malapetaka. Sialan, Fan Kun bisa mengamuk karena kakeknya. Murid senior Han Yan baru saja menerobos ke alam inti surgawi, dan dia jelas bukan tandingan Fan Kun. Jika dia memaksakan dirinya untuk bertarung, dia mungkin kehilangan nyawanya. Huang Zheng, cepat dan pergi dapatkan penatua Sekte Guosan di sini. Wang Yun tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Saya mendengar penatua Sekte Guosan menutup pintunya untuk mempelajari alkimia. Wajah Huang Zhen menjadi gelap. Tidak peduli apa, kamu harus membawanya ke sini. Selain tetua Sekte Guosan, tidak ada orang lain yang bisa menangani Fan Kun ini. Wang Yun berkata, oke. Huang Zheng berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Dia berlari dengan kecepatan penuh menuju gunung Sekte Elder Guosan. Mendengar bahwa Fan Kun akan membunuhnya, ekspresi Han Yan berubah menjadi bermartabat. Mereka berada di Sekte Hitam, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Fan Kun akan benar-benar berani mencoba membunuh sesama muridnya. Astaga, gelombang energi muncul dari tubuh Han Yan, dan bayangan besar iblis ilahi kuno muncul di belakang punggungnya. Tingginya sekitar 3 meter, dan memiliki sosok wajah yang buram. Tapi itu masih cukup untuk memancarkan aura ganas. Kamu benar-benar orang jahat, hadapi kematianmu. Fan Kun berteriak keras. Dengan tangan kosong, dia melepaskan telapak tangan emas besar dan menyerang Han Yan. Huff. Han Yan mendengus dingin. Bayangan iblis dewa kuno berlari ke depan dan bertabrakan dengan serangan telapak tangan besar Fan Kun. Bam, dua energi luar biasa bertabrakan, riak energi menyapu halaman dan menghancurkan setiap bangunan di dalamnya. Meskipun iblis ilahi kuno benar-benar kuat, bagaimanapun juga Han Yan baru saja menembus ke alam inti surgawi. Dia bukan tandingan Fan Kun yang berada di puncak alam inti surgawi. Bayangan iblis ilahi kuno langsung hancur, dan Han Yan menderita dampak besar dan terpaksa batuk seteguk darah. Dia terus melangkah mundur karena kekuatan yang sangat besar. Bahkan dengan semua itu, Han Yan masih melepaskan kekuatan yang mendorong Yan Chen Yu menuju tempat yang aman. Wang Yun dan beberapa pengikut setia Jiang Chen lainnya dengan cepat menggendongnya dan menempatkannya di tempat yang lebih aman. Setelah Fan Kun memaksa Han Yan kembali dengan J hanya dengan satu serangan, seringai di wajahnya menjadi lebih tebal. Tetapi pada saat yang sama, Fan Kun merasakan kejutan di benaknya juga. Han Yan ini benar-benar kuat, kekuatan tempurnya sangat kuat sehingga meskipun dia baru saja menerobos ke alam inti surgawi, saya pikir orang-orang surgawi tengah biasa itu. Murid inti dari lingkaran dalam tidak akan menjadi lawannya. Tapi, karena lawannya adalah aku, hanya ada satu hal yang menunggunya, kematian. Oke para jenius, kita lanjut lagi di pertemuan berikut. Sampai jumpa, wassalamualaikum.